Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Lepaskan pakaianmu. Tuan Muda Xiang, bisakah Anda menunggu sampai operasi dua-dua selesai? Bukankah seharusnya aku memeriksa barangnya dulu? Kita tidak bisa hanya duduk diam di sini. Jalan. Kau bisa memberikan itu pada Lin Tianqi dan melahirkan keturunan yang keji. Apa salahnya tidur denganku? Kau tidak mau melepaskannya ya? Baiklah. Aku akan membantumu melepaskannya. Sang Cao kau cari masalah. Tuan Muda Xiang, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Lepaskan. Kau berani memukulku. Percaya atau tidak dengan satu panggilan telepon, aku akan meminta Direktur Wu mengirim putrimu langsung ke kamar mayat. Tuan Muda Xiang, saya minta maaf. Jalan keluar. Apa gunanya permintaan maafmu? Aku ingin dia berlutut di hadapanku, lalu bersujud 3 kali. Menyuruhku berlutut dan meminta maaf padamu. Kau tidak pantas. Lin Tianqi, mengapa kamu bersikap begitu keras? Apa yang akan terjadi jika kamu menyerah saja? Tuan Muda Xiang, saya akan berlutut untuknya. Saya akan berlutut untuknya. Istri kau tidak perlu berlutut. Dia tidak pernah berniat untuk menyelamatkan Duo-Duo. Apa maksudmu? Dia hanya menginginkan kornea Duo-Duo. Lin Tianqi, bukankah kau sendiri demi 10.000 menjual putrimu sendiri? Apa hubungannya itu denganku? Perjanjian donasi kornea. Lin Tianqi, bagaimana Anda bisa melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti itu? Tidak. Duo-Duo adalah putri kandungmu. Istri, dengarkan apa yang ingin kukatakan. Istri, Kau menantu rendahan dari keluarga Shen. Berani melawan keluarga Xiangku. Tunggu sampai aku benar-benar menikmati istrimu. Baru aku akan kembali dan berurusan denganmu. Sang Cao kau pantas mendapatkannya. Membunuhmu sekarang terlalu mudah bagimu. Kembali dan beritahu tuan-tuamu. Aku ingin keluarga Sangmu binasa dalam ketakutan dan kengerian. Keluarga Sangmu, tunggu sampai keluargamu hancur dan musnah. Direktur Wu. Mulai segera. Kornea orang malang itu. Aku harus mencungkilnya. Rumah besar keluarga Shen. Kakek Duo-Duo sakit parah, saya mohon. Bisakah Anda meminjamkan saya 1 juta? Shen Mengki, Shen Tingting sepupu Shen Mengki. dari mana kau dapat berani minta duit atuk? Kontribusi apa yang sudah kau berikan kepada keluarga Shen selama bertahun-tahun? Shen Xiaomian, kepala keluarga Shen. Uang keluarga Shen tidak tumbuh di pohon. Tidak perlu menghabiskannya untuk seseorang yang sakit-sakitan. Kakak Duo-Duo juga adalah. Dia adalah darah daging keluarga Shen kita. Kau masih berani menyebutkannya? Keluarga Shen kita telah dipermalukan di Sucheng. Justru karena cabang keluargamu. Kau tidak hanya membawa menantu yang tinggal serumah, tetapi kau juga melahirkan anak yang didera penyakit. Shen Tingting, kamu boleh mengutukku. Tapi kamu tidak boleh mengutuk putriku. Kau berani melawan. Aku akan mengutukmu. Makhluk hina. Apa yang akan kamu lakukan? Kau berani melawan lagi. Jalan. Kakek, kau makhluk tak berguna. Kau benar-benar berani memukulku. Lin Tianqi, apa yang kamu coba lakukan? Aku memberitahu kalian semua. Mulai hari ini, siapapun yang berani menindas istri dan putriku lagi, maka jangan salahkan aku Lin Tianqi, karena berubah menjadi musuh. Hanya satu kamu benda tak berguna. Mendonorkan kornea untuk mendapatkan uang untuk pengobatan. Bukankah itu hebat? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Keluarga Shen kami tidak pernah mengakui pernikahanmu ini. Jika dia bukan orang rendahan, lalu apa dia? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Tunggu sampai Duo-Duo pulih. Hutang antara aku dan keluarga Shen, aku akan menyelesaikannya satu persatu, perlahan-lahan dengan kalian semua.
Istri aku akan segera mengatur dokter untuk melakukan operasi pada Duo-Duo. Kau bicara besar tanpa berpikir. Aku ingin lihat. Dari mana kau dapat kebolehan atur operasi tuh? Marsekal Naga, sesuatu telah terjadi, Duo-Duo hilang. Apa katamu? Perawatan darurat. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah didorong ke ruang operasi oleh Direktur Wu, dia menghilang. Duo-Duo, bawahan Anda telah gagal dalam tugasnya. Mohon hukum saya, Marsekal Naga. Jaga istriku baik-baik. Aku akan mencari Direktur Wu itu. Ya, Direktur Wu, Direktur Rumah Sakit. Di mana putriku? Dari mana datangnya bajingan ini? Keluar dari sini sekarang juga. Jika kau tidak mau maka jangan. Membuatku bertanya untuk kedua kalinya. Kau benar-benar berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Apa kau percaya? Aku bisa memastikan, kau tidak akan keluar dari pintu itu. Di mana tepatnya putriku sekarang? Jika kau punya nyali, bunuh aku. Biar ku beritahu, iparku adalah wakil wali kota Suchen. Jika kau berani menyakitiku, dia akan buat seluruh keluarga kau bayar dengan nyawa. Ini mati. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan bicara. Zhang Chao itu adalah Zhang Chao. Zhang Chao yang menyuruhku untuk menculik putrimu. Di mana putriku sekarang? Aku tidak tahu. Aku hanya memasukkannya ke dalam fans. Kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Ampun, kasihanilah. Tuo Feng, beritahu kediaman Tuan Kota. Dalam waktu 10 menit, temukan keberadaan putriku. Jiang dan penguasa Suchen. The film was Tuan translated Wolfen. and narrated by M Media. Saya mengerti. Bencana telah terjadi. 5 menit. Cari tahu di mana Putri Marsekal Naga berada. Kalau tidak, kita semua akan hancur. Marsekal Naga, kami punya hasilnya. Tuan muda berada di villa pinggiran kota keluarga Xiang. Penguasa kota dan saya sedang bergegas ke sana sekarang. Keluarga Xiang, kalian bosan hidup. Tuo Feng, kirimkan pos naga hitam ke keluarga Xiang. Kakak, kabar baik. Kabar baik yang luar biasa. Xiang Bailong, kepala keluarga Xiang. Apa yang bisa lebih membahagiakan daripada mendapatkan koordinasi malang itu? Pos naga hitam. Marsekal Naga akan segera mengunjungi keluarga Xiang kita. Surga memberkati keluarga Xiang kita. Kebahagiaan ganda telah tiba. Keberuntungan berputar dalam siklus. Kali ini akhirnya giliran kita. Bagi keluarga Shen untuk melambung. Selamat kakak. Anda akan segera menjadi keluarga nomor 1 di Suchen. Kepala keluarga. Cepat beritahu semua orang tentang peristiwa besar ini. Semua keluarga besar di Suchen. Datang beri hormat, lambat tiada tunggu. Tidak ada waktu menunggu orang yang terlambat. Memberi hormat, kurasa itu adalah pemakaman. Dari mana datang anjing gonggong liar kat sini? Penawar robek mulut anjing itu. Hei Lin Tianchi, kau masih berani muncul, membuat masalah bagi keluarga Xiang kami. Dia adalah ayah dari keturunan hina itu. Dia mungkin hanya menginginkan uang kompensasi. Kalau begitu cepat usir dia. Jika Marsekal Naga bertemu dengannya, kami takut Marsekal Naga akan tidak senang. Sampah tak berguna. Hari ini keluarga Xiang kami diberkati dengan kebahagiaan ganda. Kami tidak akan repot-repot berdebat denganmu, Sampang. Bukankah kau hanya menginginkan uang? Baiklah, cepat ambil uangnya. Lalu bersujud kepada Tuan Tua. Setelah bersujud, segera ingat. Zhang Chao. Selagi aku masih punya kesabaran, serahkan putriku. Dengan begitu aku masih bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Sungguh keberanian yang luar biasa. Siapa yang memberimu keberanian untuk lari ke keluarga Shen dan bertindak begitu sombong? Keluarga Shenmu yang benar-benar nekat. Berani menyentuh putriku. Jadi kenapa kalau kami menyentuh putrimu? Apa yang bisa kau lakukan pada keluarga Xiangku? Berani kau katakan itu lagi? Kau makhluk tak berguna.
Kau pikir hanya karena kau bisa berkelahi, kau bisa bertindak sembarangan begitu. Marsekal Naga akan segera mengunjungi keluarga Shang kami. Saat itu kami akan menjadi keluarga nomor 1 di Suchen. Kamu hanyalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen. Beraninya kamu lari ke keluarga Shen untuk membuat masalah. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Shen terbuat dari lumpur? Dalam 3 tarikan napas, jika aku tidak melihat putriku, seluruh keluarga Zhang akan dimusnahkan. Kau menginginkan putrimu, benarkan? Bicaralah. Kau menginginkannya. Seseorang bawa putri orang malang ini ke sini. Lin Tianqi bawa putrimu yang buta. Pergi sana. Ayah gelap sekali. Dua-dua takut. Ayah ada di sini. Dua-dua jangan takut. Dua-dua sangat mengantuk. Dua-dua akan tidur dulu. Ketika kau bangun, langit akan cerah. The film was translated and narrated by M Media. Zhang Chao, aku bersumpah aku akan mencabut uratmu dan mengupas tulangmu. Ingin mengulitiku hidup-hidup. Hei, kau memukulku sebelumnya. Bukankah itu memuaskan? Kornea putrimu itu sudah didonasikan kepada keluarga Shang kami. Sepanjang hidupnya, dia mungkin tidak akan bisa melihat lagi. Mulai sekarang aku perkirakan, selama sisa hidupnya, kau hanya bisa membawanya ke mengemis makanan ketika saatnya tiba. Aku akan menjadi pewaris keluarga terkemuka Suchen. Jika aku senang, aku bahkan mungkin memberimu beberapa koin tambahan. Dekret Marsekal Naga, musnahkan 3 klan keluarga Shang. Binatang siapa yang memberimu keberanian? Bahkan untuk menghakimi keluarga Shan. Cepat lepaskan atau aku akan membuat seluruh keluarga Shen menemanimu mati. Sampah tak berguna. Beraninya kau menyamar sebagai Marsekal Naga. Kau mencari mati. Menyamar sebagai Marsekal Naga adalah jenayah besar dihukum mati 9 kali. Ketika saat itu tiba akan Raja Langit, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Menghadapi kehancuran yang akan datang, kau masih tidak tahu cara bertobat, benarkah begitu? Benar-benar konyol. Kurang ajar, apakah kamu pikir keluarga Shan benar-benar terbuat dari lumpur? Penawal. Penawal. Berhenti berteriak. Semua orang dari keluarga Shang Anda sudah saya bereskan. Tidak mungkin. Pengawal keluarga Shang kami, semuanya adalah ahli tingkat atas. Salam Marsekal Naga. Hanya berdasarkan ini, kamu berharap kami percaya kamu adalah Marsekal Naga? Apakah kamu menganggap kami anak berusia 3 tahun? Sampah tak berguna. Kau benar-benar mengerahkan segalanya. Kau bahkan tahu cara menyewa figuran. Wali kota telah tiba. Tuan kota telah tiba. Aku akan lihat berapa lama kau bisa terus melompat-lompat. Aku harus berurusan denganmu hari ini. Tuan Kota, Anda telah datang. Keluar. Bawahan Anda menyapa Marsekal Naga. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin Marsekal Naga. Tuan Kota Jian mengenai masalah ini. Bagaimana seharusnya keluarga Shang diadili? Kami menunggu perintah Marsekal Naga. Musnahkan 3 klan. Marsekal Naga, mohon ampuni kami. Saya mohon ampuni keluarga Shan. Marsekal Naga, mohon ampuni aku. Aku bersedia melayanimu sebagai sapi atau kuda. Mohon lepaskan aku. Mohon lepaskan aku. Ketika kau mencungkil kornea putriku, mengapa kau tidak berpikir untuk mengampuninya? Marsekal Naga, Anda telah salah menilai kami. Keluarga Shan kami juga dihasut oleh orang lain. Tokoh penting itu memiliki kekuasaan besar. Kami tidak berani memprovokasikannya. Jadi ada orang lain di balik ini, bagus. Berani menyentuh putriku. Katakan padaku siapa tepatnya dia. Kami juga tidak tahu. Kami hanya mengikuti perintah. Karena memang begitu. Lalu, apa gunanya mengampuni nyawa anjingmu? Lin Tianxi, jika kau berani membunuh kami, kau bisa lupakan mengetahui kebenaran dalam hidup ini. Yakinlah. Aku akan menyelidiki kebenarannya sendiri. Tikus pengecut yang menyembunyikan kepala dan ekornya
Tidak peduli siapa dia pasti celaka. Adapun keluarga Xiangmu tidak ada keraguan. Marsekal naga kornea Tuan Muda telah ditemukan. Mulai sekarang tidak akan ada lagi keluarga Xiang di Sucheng. Ya, Perawatan darurat. Saya bisa menyembuhkan penyakit fisik putri Anda. Tapi matanya. Saya menyesal tidak berdaya untuk membantu. dokter saya mohon. Tolong selamatkan putriku. Putriku masih sangat muda. Saya mohon. The film was translated Ada caranya. and narrated by M Media. Tabib Dewa Ouyang dan muridnya bisa menyembuhkannya. Tapi mereka sangat sulit ditemukan. Menemukan mereka hampir mustahil. Baiklah, terima kasih dokter. Kalau begitu penyakit di dalam putriku, aku serahkan padamu. Istri jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan tabib Dewa Ouyang. Hu Feng tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Dalam waktu 1 hari, bawa tabib Dewa Ouyang dan muridnya ke Sucheng untukku. Tuan Dewa Jahat rencana telah berubah. Dewa jahat bawahan Raja Nether. Marsekal Naga telah muncul di Sucheng. Marsekal Naga ternyata ada di Sucheng. Apakah kau melihat dengan jelas seperti apa dia? Jaraknya terlalu jauh. Saya tidak melihat dengan jelas penampilan Marsekal Naga. Tapi bawahan Anda telah menyelidiki dan menemukan. Marsekal Naga sebenarnya adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Sheng. Dia memusnahkan seluruh keluarga Shang. Apa hubungan antara keluarga Sheng dan Marsekal Naga? Bawahan Anda tidak tahu pasti. Segera pesankan saya penerbangan kembali ke Sucheng. Saya akan menyelidiki secara pribadi. Tuan Marsekal Naga telah muncul. Dokter, bagaimana operasi putri saya? Operasinya berhasil namun masalah dengan matanya. Mungkin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baiklah, terima kasih dokter. Istri jangan khawatir. Tabib Dewa Ouyang sudah dalam perjalanan. Aku yakin dia akan tiba besok. Tianqi, bisakah kamu berhenti layan aku tipu kekok macam tuh? Istri percayalah padaku. Cukup kamu pikir kamu siapa? Bagaimana mungkin kamu bisa mengundang tabib Dewa Ouyang? Halo kakek. Apa baiklah? Saya akan segera kembali. Istri, apa yang terjadi? Atuk turun tangan jemput Dewa Ouyang. Dia ingin kita kembali sekarang. Kamu tetap di sini dan jaga dua-dua baik-baik. Tidak mau. Kalau begitu biarkan putrimu tetap buta selamanya. Kakek, apakah ada cara lain? Upacara kemunculan resmi Marsekal Naga sudah dekat. Setiap keluarga berebut undangan. Keluarga Tang bukan hanya kepala dari 4 keluarga besar. Tetapi Tuan Tua Tang juga murid pribadi dari seorang The tetua film senior was Dewan Tinggi. translated and narrated by M Media. Aku hanya ingin kamu menjadi simpanan Tuan Muda Tang selama beberapa bulan. Itu saja. Kamu bahkan tidak mau melakukan ini. Pilihan apa lagi yang kumiliki? Tepat sekali, keluarga Shen kita tidak seperti keluarga lain. Mereka hanya bisa menjilat keluarga Tang untuk mendapatkan undangan. Lagi pula kakak berkata, selama kita mendapatkan undangan itu, dia akan mengundang tabib Dewa Ouyang untuk mengobati putrimu. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Dan kamu setuju? Atau biarkan putrimu buta seumur hidup. Kamu pilih sendiri. Menjadi simpanan Tuan Muda Tan bukanlah apa-apa. Song Kei Tuan Muda kedua Song. Tuan Muda Tan adalah pewaris dari kamar dagang 4 lautan. Kau bahkan bisa mentolerir Lin Tianqi itu. Kau bisa mentolerir semua itu. Tuan Muda Tan 100 kali lebih baik darinya. tepat sekali. Berapa banyak wanita mohon peluang macam tuh tapi tak dapat. Karena memang begitu adanya. Mengapa kamu tidak menjadi nyonyanya saja? Tidak seperti beberapa orang, aku tidak punya suami yang tidak berguna. Tuan Muda Song sudah berjanji padaku. Dia akan mengirimiku kartu undangan. Siapa yang memukul? Kau makhluk tak berguna. Kau benar-benar berani memukulku. Jika ada lain waktu, jangan harap tangan ini tetap utuh. Suamiku, aku ingin mematahkan lengannya dan memberikannya kepada anjing-anjing. Nah, kamu sangat sombong. Kamu tidak lebih dari antek keluarga Shen. Dan sekarang kamu berani menggigit tuanmu. Siapa kamu? Dia adalah Tuan Muda Song. Tunanganku. Dia bekerja di kediaman Tuan Kota.
Dia bisa merenggut nyawamu dalam hitungan menit. Tuan Muda Song adalah talenta muda terkenal di Suchen. Tidak sepertimu. Cuma tunggu mati hidup tumpang orang. Bekerja di kediaman Tuan Kota. Bukankah Tuan Kota memberitahumu tentang identitasku? Kamu menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen. Identitas apa yang mungkin kamu miliki? Cepat berlutut dan bersujud 3 kali kepada Tintin. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke penjara. Untuk menjalani 10 atau 8 tahun. Menyuruhku berlutut dan bersujud. Apakah kamu pantas? Tianqi, jangan banyak bicara. Cukup. Mengke, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Jika kamu ingin menyembuhkan mata dua-dua, maka cepatlah mencari simpanan Tuan Muda Tang. Aku, The Bukankah film was kalian semua hanya translated menginginkan and kartu undangan? narrated by Aku bisa M memberikannya Media. padamu. Apa katamu? kau bicara besar tanpa berpikir. Aku ingin lihat dari mana kau mendapatkan kartu undangan. Siapkan 4 kartu undangan untukku. Dan kirimkan ke keluarga Shen. Lihatlah dia berpura-pura. Seseorang yang tidak tahu lebih baik akan benar-benar mengira dia adalah orang penting. Dan dia langsung meminta 4 salinan. Tidakkah kamu tahu berapa banyak orang yang saat ini berebut 1 kartu undangan? Sampai memecahkan kepala mereka untuk itu. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan 4 kartu undangan, aku akan memberikan posisi kepala keluarga Shen. Untuk kamu ambil. Pak Tua Shen, kamu sendiri yang mengatakan ini. Kurang ajar. Kakek hanya mengatakan itu dengan santai. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mendapatkan kartu undangan? Tianqi pertama-tama itu adalah mengundang tabib Dewa Ouyang. Dan sekarang mendapatkan kartu undangan. Bisakah kamu sedikit lebih bisa diandalkan saat melakukan sesuatu? Istri, percayalah padaku. Apa yang harus saya gunakan untuk percaya Imungo? Bahkan istrinya sendiri tidak percaya. Jika itu aku akan membenturkan kepalaku ke suatu tempat. Mungkin Shen Mengki sudah memberinya beberapa topi cokol. Lihatlah ekspresi sedihnya. Shen Minggi. Cepatlah buat keputusan. Daripada berada di sini bersama si tidak berguna ini, berbicara omong kosong, kamu harus memanfaatkan momen ini dan melayani Tuan Muda Tang. Kartu undangan sudah tiba. Siapa Tuan Lin? Aku adalah Tuan Huofeng sedang sibuk dan tidak bisa pergi. Saya diinstruksikan untuk menyampaikan undangan ini kepada Anda. Kami benar-benar mendapatkan 4 undangan. undangan sudah tiba. Pak Tua Shen, sudah waktunya menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku, bukan? Cucu menantu yang baik. Itu hanya lelukan. Tianqi, bagaimana kamu bisa mengaturnya? Itu mudah. Ini undangannya. Itu pasti palsu. Suami, apa maksudmu dengan itu? Tuan Muda Song, cepat beritahu kami apa yang terjadi. Undangan biasanya berwarna biru. Tapi milikmu berwarna emas. Jika itu bukan palsu, lalu apa lagi itu? Ini adalah undangan khusus. Tentu saja berbeda dari undangan biasa. Undangan khusus. Saya bekerja di kediaman Tuan Kota. Bagaimana mungkin saya belum pernah mendengarnya? Tapi orang tadi bilang, itu diantar oleh Tuan Huofeng. Ngomong-ngomong, siapa yang tidak tahu sekarang bahwa Huofeng sibuk menjalankan tugas untuk Marsekal Naga? Kamu hanya memanfaatkan celah informasi ini, menemukan seorang aktor untuk mengirimkan undangan palsu kepada semua orang. Jadi ini benar-benar palsu. Ini sama sekali tidak berguna. Tentu saja undangan palsu semacam ini tidak berguna untuk disimpan. Kamu merobek undangan itu. Seharusnya tahu lebih baik dariku kejahatan apa ini. Masih The film bicara was keras jika ini translated adalah and undangan narrated sungguhan. by M Media. Aku akan memakannya di sini. Tianqi, saya benar-benar kecewa padamu. Istri, ini adalah undangan asli. Apakah Song Kei ada di sini? Sekretaris Li, mengapa Anda ada di sini? Sekretaris Li, sekretaris wali kota. Aku datang untuk mengantarkan undangan padamu ini. Suami, kau luar biasa. Kau bahkan membuat sekretaris Li mengantarkan undangan kepadamu. Lihat, ini adalah undangan yang asli. Saya minta maaf Sekretaris Li. Tolong jangan repot-repot berdebat dengannya. Mengapa Anda tidak tinggal untuk makan sederhana? Ya, tentu saja. Sekretaris Lideran sekali Anda mengunjungi keluarga Shen. Makanlah sebentar sebelum Anda pergi. Tidak perlu. Aku masih punya banyak undangan. Menunggu untuk kuantarkan, aku terlalu sibuk. Sekretaris Li, ini adalah undangan palsu keluarga Shen yang dibuat oleh menantu Lin Tianqi. Itu sebabnya saya merobeknya. Bajingan, siapa bilang ini palsu? Ini adalah undangan khusus tingkat tertinggi.
Sekretaris Lee, mungkinkah Anda salah? Salah kecuali aku buta. Ini adalah undangan tingkat tertinggi. Hanya diberikan kepada tamu yang paling terhormat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Undangan siapa yang baru saja kau katakan ini? Itu miliknya. Tuan Lin. Undangan Anda dirusak dengan sengaja. Bagaimana Anda ingin menangani ini? Apakah kamu masih ingat apa yang baru saja kamu katakan? Lin Tianqi, jangan keterlaluan. Makan itu. Tuan Lin telah berbicara, tunggu apa lagi? Tunggu sampai aku melaporkan ini kepada Tuan Kota, dan biarkan dia datang sendiri untuk menghukummu. Song Kai, mulai sekarang. Posisimu dicabut, kemasi barang-barangmu dan segera tinggalkan kediaman Tuan Kota. Sekretaris Lee, saya sungguh tidak bermaksud begitu. Demi ayah saya dan saudara laki-laki saya, tolong beri saya kesempatan untuk menebus diri. Merobek surat undangan, itu adalah pelanggaran besar. Kau harus bersyukur aku tidak mengirimmu ke penjara. Tuan Lin, apakah menurut Anda penanganan ini memuaskan bagi Anda? Tuan Lin, tolong ucapkan sepatah kata untuk saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Tuan Lin. Ting-ting, cepat dan mohonkan untukku. Minta Tuan Lin untuk melepaskan saya. Menyuruhku memohon padanya. Aku jijik. Kamu. Jalan jika buka, karena kekacauan keluarga Shenmu. Apakah saya akan kehilangan pekerjaan saya di kediaman Tuan Kota? Kenapa kau memukulku? Kau jelas mengacaukannya sendiri. Kau yang merobek surat undangan itu. Baiklah, karena memang begitu, maka pernikahan juga dibatalkan. Tuan Muda Sang, mohon tenangkan amarah Anda. Masalah ini bisa didiskusikan. Kami pasti akan membantu Anda menyelesaikan ini. Berhenti bicara. Keluarga Shen, tunggu saja. Cucu menantuku yang baik. Aku salah paham padamu barusan. Surat undangan itu. Apakah kamu punya lagi? Tidak. Kakek, kenapa kau memohon padanya? Surat undangan itu, mungkin dia mencurinya. Diam dan menyingkir. Tianqi, maaf saya salah paham padamu barusan. Aku tahu semua yang kamu lakukan adalah demi dua-duaku. Jangan khawatir, penyakit dua-dua pasti akan sembuh. Tianqi, katakan yang sebenarnya padaku. Surat undangan itu, apakah itu asli atau palsu? Tentu saja itu asli. Aku adalah Marsakan Naga yang bermartabat beberapa. Surat undangan khusus mudah didapatkan. Kamu hanya tahu cara membantah. Cakap betul-betul macam mana kau dapat. Baiklah, sebenarnya Tuan Huofeng dan aku dulunya adalah rekan seperjuangan. Itulah mengapa dia memberiku surat undangan itu. Pantas saja. Kalau begitu, bisakah kamu meminta Tuan Huofeng untuk mencari tabib dewa demi menyelamatkan Duo-Duo? Jangan khawatir, Tuan Huofeng sudah berjanji padaku untuk pergi mencari tabib dewa untuk Duo-Duo. Udaihu, kepala geng harimau hitam. Siapa itu? Cukup basa-basinya. Kartu ini berisi 10 juta. Saya ingin Anda membunuh beberapa orang untuk saya. Bunuh siapa? Lin Tianqi, menantu matri lokal keluarga Shen. Saya ingin Anda membereskan seluruh keluarganya. Singkirkan mereka semua. Hanya menantu matri lokal. Masalah kecil serahkan padaku. Apa yang kau lakukan? Duran ibu dari Mingki. Lepaskan aku. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan dengan barang tua ini? Wu Erhu, saudara dari pemimpin geng harimau hitam. Barang tua ini pasti ibu mertua. Bawa dia juga. Lepaskan aku. Ayo pergi. Kamu sudah bangun. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Bukankah itu jelas? Tentu saja untuk mengubur kalian semua hidup-hidup. Kakak, tolong lepaskan kami. Keluargaku sangat miskin. Kami tidak mampu membayar tebusan. Siapa yang peduli dengan tebusanmu yang sedikit itu? Cepat telepon menantumu yang tidak berguna itu. Telepon dia jika dalam 10 menit kami tidak melihatnya. Kami akan menguburmu barang tua duluan. Marsekal Naga, tabib Dewa Oyang, akan tiba sore ini. Bagus, sore ini kamu akan pergi bersamaku untuk menyambutnya. Ya. Halo ibu. Ibu-ibu yang mana? Itu karena kau menyebabkan masalah di luar, menyebabkan Mengki dan aku dikubur hidup-hidup. Apa yang kamu katakan?
The film was translated Berhenti membuang and waktu. narrated Kemari. by M Media. Tianchi bawa duo-duo dan lari cepat. Jangan khawatirkan kami. Bekap deal. Aku akan segera ke sana. Jangan sentuh istriku. Kami hanya menunggumu muncul. Agar seluruh keluargamu bisa pergi bersama dengan rapi. Kakak kedua gadis ini cukup cantik. Sayang sekali menguburnya. Mengapa kita tidak membiarkan semua orang bersenang-senang? Setelah aku selesai, aku akan menyerahkannya kepada kalian. Berhenti. Jangan hanya berdiri terpana di sana. Hadapi dia. Kamu yang tidak berguna, kamu berani melawan. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Dewa halang aku bunuh Dewa, Buddha halang aku bunuh Buddha. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat, aku memperingatkanmu. Kakakku adalah pemimpin geng Harimau Hitam. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Pria pemberani, ampuni nyawaku. Kembali dan beritahu saudaramu. Jika ada lain waktu, geng Harimau Hitam pasti akan dihancurkan. Kau tak guna, kenapa lambat sangat sampai sini? Aku hampir dipukuli sampai mati. Aku minta maaf. Apa gunanya aku minta maaf? Selalu menyebabkan masalah. Kembali dan ceraikan Mengki. Ibu tolong berhenti bicara. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Halo. Marsekal Naga Tabib Dewa Oyang akan segera tiba. Baik, aku akan kembali sekarang. Tempat terpencil dan terbelakang macam apa ini? Ini tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar di luar negeri. Shaolin murid Tabib Dewa. Apakah kamu Tabib Dewa Shou? Ini aku, apakah penyambutan sudah siap? Bawa aku ke sana dengan The film cepat. was Itu belum siap. translated Aku and memohon kepada narrated Tabib by Dewa. M Media. Tolong segera obati putriku. Jika perjamuan penyambutan bahkan belum siap, kau berharap aku mengobati penyakit itu? Tanya. Beraninya kau? Perjamuan penyambutan bisa disiapkan, tetapi mata putriku membutuhkan perawatan segera. Geng Harimau Hitamku sudah menyiapkan perjamuan penyambutan, dan kami dengan hormat menawarkan biaya konsultasi 2 juta. Kami sungguh-sungguh memohon Tabib Dewa Shou untuk mengobati kaki adikku. Apa kau lihat itu? Orang udik, inilah sikap yang diperlukan untuk memintaku mengobati pasien. Sikap yang benar. Geng Harimau Hitam benar-benar murah hati. Tabib Dewa Shou, silakan lewat sini. Siapa yang menyuruhmu pergi? Apel. Siapa yang ingin kuobati? Akan kuobati. Apa itu urusanmu? Hanya karena dia menyiapkan perjamuan penyambutan. Tepat sekali. Inilah aturanku. Siapa yang kukira tadi? Ternyata itu Lin Tianchi. Kau makhluk tak berguna. Apa hanya berdasarkan dirimu? Kau juga ingin meminta Tabib Dewa Shou untuk mengobati seseorang. Bisakah kau membayar harga ini? Mengenai tindakan geng Harimau Hitam pagi ini, aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Namun kamu berani melompat-lompat di depanku. Aku memberitahumu. Tunggu sampai penyakit kakakku sembuh. Geng Harimau Hitam, cepat atau lambat akan berurusan dengan seluruh keluargamu. Mencari mati. Dasar wanita jahat, beraninya kau memukulku. Patahkan kaki mereka. Aku akan menggunakan kaki mereka untuk dicangkokkan ke kakakku. Serang. Jika geng Harimau Hitam tidak ingin dimusnahkan, maka cepatlah. Lin Tianchi, memusnahkan geng Harimau Hitamku. Kau pikir kau siapa? Geng Harimau Hitam memiliki ribuan anggota. Satu ludah dari setiap orang bisa menenggelamkanmu. Karena memang begitu adanya. Geng Harimau Hitam tidak perlu ada lagi. Tuofeng. Hadir. Tentara Pertahanan Kota musnahkan geng Harimau Hitam. Ya. Tentara Pertahanan Kota. Lin Tianchi, kau pikir aku dibesarkan dalam ketakutan? Geng Harimau Hitam akan segera aku singkirkan. Sekarang. Bisakah kamu mengobati penyakit putriku? Aku punya 3 syarat di mana aku tidak akan mengobati pasien. Pertama, tidak ada pengobatan tanpa perjamuan penyambutan. Kedua, tidak ada pengobatan bagi mereka yang bukan pejabat tinggi atau bangsawan. Ketiga, tidak ada pengobatan bagi siapapun yang tidak kusukai. Dan kau orang udik ini memenuhi ketiga kriteria itu. Mata putrimu tinggal menunggu menjadi buta.
Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan mengobati mata putriku atau tidak? Sebagai murid tabib dewa, para pejabat tinggi harus membungkuk dan menyambutku ketika mereka melihatku. Kau orang kelas rendah. Benar-benar berani memukulku. Tunggu saja keluargamu dieksekusi dan klanmu dimusnahkan. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu memusnahkan klanku dan menyita asetku? Yang kubutuhkan hanyalah satu panggilan telepon. Dan para The film was bangsawan Sukshen translated akan bertindak and atas namaku. narrated by M. Shaolin. Media. Guru. Murid durhaka. Tabib Dewa Wu yang tabib nomor 1 di Dacia. Guru, mengapa Anda memukul saya? Apakah Anda mencoba membunuh sekte medis? Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin mengajari orang kelas rendah ini pelajaran. Kau benar-benar mencari masalah. Terlalu malas untuk repot-repot denganmu ini. Saya Ouyang, si orang tua, menyampaikan hormat kepada Tuan Huofen. Saya harap Yang Mulia bisa memaafkan saya. Orang tua ini gagal dalam bimbingannya. Dia adalah jenderal di samping Marsekal Naga. Tuan Huofen, guru Anda pasti salah mengira dia orang lain. Lin Tianqi hanyalah menantu numpan. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Huofen? Itu palsu, pasti palsu. Kau diam. Tamu terhormat, Tuan Huofen. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Saya akan segera memutuskan hubungan dengan dokter. Tak etik tuh tamatkan hubungan guru murid kita. Nasib hubungan guru murid kita sudah berakhir. Keluar. Lin Tianqi, apa yang kau lakukan? Beritahu aku orang yang menginstruksikanmu untuk menculik keluargaku. Siapa sebenarnya dia? Aku juga tidak tahu siapa itu. Orang itu baru saja memberiku kartu bank berisi 10 juta. Aku masih memilikinya. Dia menyuruhku untuk menghabisi seluruh keluargamu. Mengenai hal lain, aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Wu Dao, nyawa ribuan saudara. Dijeng harimau hitammu ada di tanganmu. Kamu sebaiknya berpikir lagi. Orang itu mengenakan topeng bergigi taring. Berjalan pincang. Memiliki suara yang relatif tut. Tapi itu sangat kuat. Tidak ada informasi yang dapat ditemukan pada kartu ini. Wu Dao, ketika kamu melihatnya lagi, kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Aku tahu. Aku akan segera memberitahumu. Kau bodoh tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun. Apa gunanya dirimu? Tuan Wu. Aku dengar kau mencariku. Kau menyebabkan aku menyinggung Tuan Huofen. Dan kau masih berani muncul. Urus dia. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena mengkhianatiku. Tuan Lin, mohon yakinlah. Tianqi, apakah menurutmu tabib Dewa Ouyang bisa menyembuhkan mata Duo-Duo? Yakinlah, dia adalah tabib yang paling terampil. Dia pasti akan memulihkan penglihatan Duo-Duo. Kalau begitu baguslah, Shen Mengqi. Keluarga Shen sedang menghadapi krisis besar, namun kau masih di sini menggoda. Apakah kau pantas menjadi anggota keluarga Shen? 1 jam yang lalu, Tuan tua, bagaimana Tuan Muda Song bisa melakukan ini? Nyonya Shen, ibu dari Shen Tingting. Tepat sekali, Song Kei adalah orang yang tercela. Itu hanya membatalkan pertunangan, namun dia melaporkan keluarga Shen kita atas penggelapan pajak. Masalahnya siapa yang akan disalahkan sekarang? Jika seseorang harus pergi, kau yang pergi. Aku tidak mengambil sepeser pun dari keluargamu. Seluruh keluargamu hanya hidup dari orang lain. Masuk penjara tidak akan memengaruhi operasi keluarga Shen. Terutama Lin Tianqi itu. Dia tak berguna, nak berjaya tapi hebat buat masalah. Bukankah akan bagus jika dia masuk penjara? Tidak mungkin. Tuan Shen, ayah dari Shen Tingting. Dia belum bekerja di perusahaan. Jadi dia tidak bisa disalahkan. Kalau begitu biarkan Shen Mengqi yang pergi. Dia adalah manajer perusahaan. Mengapa putriku yang harus pergi? Baiklah, hentikan perdebatan. Saya sudah memutuskan. Mengki harus disalahkan. Keluarga akan memberikan kompensasi kepada cabang keluargamu. Benarkah Tuan tua? Berapa duit kau nak bagi ganti rugi kita? 10 juta jika Mengki masuk penjara. Aku akan memberikannya padamu segera. Benar, Patriark. Kau harus menepati janjimu, jangan menarik diri. Baiklah. Nah, menderita saja selama beberapa tahun. Sabarlah, ini akan segera berakhir. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Song melaporkan kita atas penggelapan pajak. Keluarga dah putuskan kau yang akan tanggung salah. Pak Tua Shen, beraninya kamu membiarkan wanitaku The menanggung film was kesalahan. translated Diam, kamu tidak and punya hak untuk narrated bicara by di sini. M. Media. Kakek, mengapa harus saya yang menanggung kesalahan? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku.
Ini adalah hasil diskusi keluarga. Keberatanmu tidak relevan. Saya tidak akan pergi. Kamu harus pergi. Lagi pula ibumu sudah setuju. Istri, jangan khawatir. Tidak ada yang berani memaksamu pergi. Siapapun yang berani memaksa istriku menanggung kesalahan. Setiap anggota keluarga Shen dari kalian. Aku tidak akan menyisakan satupun. Kurang ajar. Kau menantu tinggal istri harap keluarga Shen semua. Dari mana kau dapat berani nak cakap macam tu? Pak Tua Shen, kau tentu bisa menganggap ini sebagai lelucon. Jika kau punya nyali, coba saja. Berpura-pura. Polisi akan segera tiba di sini. Jika kau berani melawan, kami akan memukulmu di tempat ini juga. Kau tidak berguna. Bukankah itu karena kau tidak berguna? Kalau tidak, apakah aku akan, demi 10 juta sebagai kompensasi, membiarkan putriku menanggung kesalahan? Mengki mata dua-dua. Perawatan selanjutnya masih membutuhkan uang. Perusahaanmu juga butuh uang. Bagaimana kalau kau menanggung kesulitan ini sebentar saja? Sepenuhnya 10 juta. Itu cukup bagi keluargamu untuk hidup nyaman selama lebih dari 1 dekade. Baiklah. Saya akan pergi. Istri, aku punya uang. Tianqi berhenti bicara. Setelah uangnya tiba, bantu saya menjaga ibu dan dua-dua baik-baik. Bukankah dia hanya oportunis yang serakah? Binatang hentikan, sekarang juga. Biarkan dia pergi. Jika sesuatu terjadi pada Tintin, aku akan merenggut nyawamu. Kapten Song dari kepolisian telah tiba. Polisi sudah datang, cepat pergi. Apakah kamu ingin masuk penjara? Song Ming, tuan muda tertua Song. Keluarga Shen melakukan penggelapan pajak. Shen Tintin sebagai ketua. Ikut denganku. Kapten Song, Anda telah membuat kesalahan. Yang melakukan ini adalah cucu perempuanku yang lain, tolong. Bersikaplah akomodatif. Apakah Anda yakin tentang ini? Tentu saja. Kami telah menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Shen Mengki yang melakukannya. Istriku tidak bersalah. Siapa pria ini? Dia adalah suami Shen Mengki yang tidak berguna. Setelah mengetahui istrinya harus masuk penjara, dia sementara tidak bisa menerimanya. Sebaiknya kau menyingkir. Menghalangi polisi dalam menjalankan tugasnya. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu. Kau bisa coba. Kapten Song, saya akan ikut dengan Anda. Jangan buat masalah untuknya. Tianqi, apakah kamu benar-benar ingin dua-dua tanpa ayah? Jika istriku menderita kerugian sekecil apapun, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Berbicara omong kosong di siang bolong. Bawa mereka pergi. Dia sudah ditangkap. Kau harus cepat keluar. Sialan. Keluarga Shen, ingat apa yang kukatakan. Setiap orang dari kalian, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Ho Feng mobilisasi pasukan pertahanan kota. Saya akan menyelamatkan istri saya. Marsekal Nagano Nation saat ini di penjara bawah tanah kota barat. Kakak laki-laki Song Tai Song Ming adalah kepala penjara. Keluarga Shen dan keluarga Song sama-sama pantas mendapatkan balasan. Pasukan pertahanan kota telah selesai berkumpul, menunggu perintah Anda. Sampaikan perintahku, kepung penjara kota barat. Siap, Tuan. Jadi ini, kambing hitam yang dikirim oleh keluarga Shen. Sayang sekali itu bukan Shen Tingting. Tapi dia jauh lebih cantik. Dan lebih menarik. Aku pasti akan memuaskanmu dengan benar. Tuan Muda Song, saya mohon, tolong biarkan saya pergi. Melepaskanmu. Jika bukan, karena Lin Tianqi itu, aku tidak akan kehilangan posisiku di kediaman tuan kota. Pekerjaanku. Tapi surat undangan itu, kamu merobeknya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan suamiku. Omong kosong, aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Lin Tianqi itu, dia hanya bawahan selama beberapa tahun sebelumnya. Dia benar-benar berpikir dia semacam orang penting. The film was translated and narrated by M. Betapa Media. menariknya. Hei, menantu tinggal serumah keluarga Shen ceroboh masuk. Bagus, jahanam Tuhan terdiri depan pintu kita. Kakak tangkap dia juga. Jangan khawatir. Siapapun yang berani menentang keluarga Song, kita akan mematahkan salah satu kakinya terlebih dahulu, lalu melemparkannya ke penjara besar, untuk dikurung seumur hidup. Bebaskan istriku. Istrimu. Tidak menyenangkan. Aku bahkan belum cukup bersenang-senang sebelum dia pingsan. Siapa yang memberimu nyali untuk masuk tanpa izin ke penjara ini? Penjaga, pukul dia. Pukul dia.
Lin Tianqi, korang keluarga She, sebabkan aku hilang kerja. Merusak masa depanku. Aku akan menangkap setiap orang. Dari keluarga Shenmu satu persatu. Istrimu, hanyalah yang pertama. Jangan khawatir. Karena istrimu sangat cantik. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Bosan hidup. Kurang ajar kau berani melakukan kekerasan di sini. Apakah kau percaya? Aku bisa memastikan, kau tidak akan pernah keluar seumur hidupmu. Kalau begitu hari ini, aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani menghentikanku. Masih berani sombong. Korang keluarga She, sebabkan aku hilang kerja. Song Min, beraninya kau begitu lancang. Mundur. Apakah kau ingin Su Cheng bermandikan darat? Segera lepaskan Nona Shen. Tuan kota. Istrinya menghindari pajak. Dia seharusnya ditangkap dan dihukum. Apel. Apakah kau menjadi lebih berani sekarang? Kau berani membantahku. Aku bilang lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Baiklah. Sayapmu sudah mengeras sekarang. Karena memang begitu. Jangan datang menangis dan memohon padaku nanti. Tuan kota Anda pasti bercanda. Saya hanya menegakkan hukum secara tidak memihak. Bawahan saya kurang disiplin. Mohon hukum saya. Tuan kota. Mengapa Anda berlutut padanya? Latar belakang orang ini, aku siasat habis tahu semua jelas. Dia menantu serumah 6 tahun. Dia sama sekali bukan orang penting. Benar Tuan kota. Jika dia adalah orang penting, bagaimana mungkin keluarga Shen begitu membencinya? Pasukan pertahanan kota telah mengepung penjara kota barat. Mohon berikan instruksi Anda. Tentara pertahanan kota. Sekarang kau percaya padaku. Apa kau masih ingin mengurungku di penjara sekarang? Apa sebenarnya yang kalian berdua lakukan? Jelaskan diri kalian dengan jelas. Kalau tidak bahkan, ayahmu yang adalah wakil tuan kota tidak akan bisa melindungimu. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku. Bicaralah. Itu aku. Aku dibutakan oleh godaan. Keluarga Shen menghindari pajak. Aku mengarangnya. Aku hanya ingin berurusan dengan Shen Tingting itu. Binatang kau telah menghancurkan keluarga Song. Saudara aku benar-benar tidak tahu. Lin Tianqi sebenarnya adalah orang penting. The film was Song Min melanggar translated hukum dengan and sengaja. narrated Diberhentikan by dari M-Media. jabatan dan diselidiki. Song Kai tuduhan palsu yang disengaja. Dipenjara sambil menunggu persidangan. Istri. Istri kau baik-baik saja. Mengapa kamu di sini? Saya tidak sedang bermimpi kan? Jaga dua-dua baik-baik. Istri. Hello. Tuan Kota Jian berkata, keluarga Song menarik kembali keluhan itu. Sin Mengki telah dibebaskan. Apa? Dibebaskan begitu cepat? Kalau begitu jalan ini, di orang baru dapat 10 juta kita percuma. Mimpi saja. Tuan muda Tang dari keluarga Tan sudah berjanji padaku. Selama Sen Mengki dikirim keranjang Tuan muda Tan. Surat undangan ini, tentu saja keluarga Sin akan menerimanya. Disukai oleh Tuan Muda Tang. Juga merupakan keberuntungan baginya. Perawatan darurat. Mengapa saya di sini? Bukankah seharusnya saya di penjara? Keluarga Song mencabut tuduhan mereka terhadapmu. Itu sebabnya kau dibebaskan. Jadi itu yang terjadi. Saya hampir mengira saya sudah tamat. Aku membuat bubur untukmu mau sedikit. Apakah kau sudah selesai? Jika belum, Kepala pelayan keluarga Tan. tuan mudaku masih menunggu. Lumayan. Dia memang cantik. Dia tipe yang disukai tuan mudaku. Ayo. Ikat dia untukku. Kembali dan layani tuan muda dengan baik. Keluar segera. Kalau tidak keluarga Tan akan lenyap dari Sucheng. Buat keluarga Tang lenyap. Kau pikir kau ini siapa? Minggir segera. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Sungguh sombong dan melanggar hukum. Apa kau benar-benar berpikir, tidak ada seorang pun di Sucheng yang bisa berurusan denganmu? Aku tidak takut memberitahumu. Ini adalah perintah dari tuan mudaku. Jangankan kau. Bahkan penguasa kota harus minggir dengan patuh untukku. Wali kota mungkin takut padamu.
Tapi aku tidak. Aduh, sungguh sulit berunding denganmu. Kau pantas mendapatkannya. Karena kau menginginkan ini. Aku akan mengabulkan keinginanmu, serang. Ya, ya. Beraninya kau memukulku. Aku adalah kepala pelaksana keluarga Tang. Keluarga Tang tidak akan mengampunimu. Kembali dan beritahu keluarga Tang. Kalau diorang berani rancang apa lawan istri aku lagi, aku akan menghancurkan keluarga Tang. Tianqi, kau telah mendapat masalah besar. Mereka adalah keluarga kuat nomor 1 di Sucheng. Keluarga Tang. Istri, kau tidak perlu khawatir. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan keluarga Tang padaku. Marsekal naga akuisisi aset keluarga Xiang telah selesai. Bernilai puluhan miliar. Namun, saat saya membersihkan perkebunan itu, saya menemukan lokasi yang aneh. Mengenai penculikan Tuan Muda. Ada bayangan keluarga lain di baliknya. Keluarga lain. Bawahan Anda akan menyelidiki secara menyeluruh sesegera mungkin. Tidak perlu untuk saat ini. Ambil uang ini dari keluarga Xiang. Dirikan grup Tianlong. Dan selenggarakan pertemuan investasi. Aku ingin bertemu dengan semua keluarga besar di Sucheng. Ya. Kasino. Total kau berutang padaku 10 juta. Ketua Aulahe, pemilik kasino. Bagaimana kau akan membayarnya kembali? Katakan pada mereka, untuk memberiku beberapa hari lagi. Aku bagi kau lepas aku balikan keadaan. Kau mau perpanjangan lagi, baiklah. Tapi aku harus menagih bunga dulu kan? Bagaimana kau menghitung bunganya? Memotong salah satu telingamu. Tidak Ketua Olahe. Aku akan menelepon putriku sekarang juga. Dia punya uang. Halo, Halo Ibu. kau tidak berguna. Mengapa kau yang mengangkat telepon? Di mana Mengki? Wanita tua, jangan bermain-main. Aku tidak peduli kau ini siapa. Aku harus melihat 10 juta dalam waktu 15 menit. Kalau tidak, kau yang akan menanggung akibatnya untuknya. Ketua Olahe, jangan khawatir. Menantuku pasti akan datang. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika menantumu tidak bisa membayar uangnya kembali, aku akan memotong salah satu telingamu. Apa yang kau lakukan? Ketua balaimu memanggilku ke sini. Ikuti aku. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak bisakah aku mencarimu jika tidak ada masalah? Kau tidak berguna. Ketua Olahe, menantuku ada di sini. Mengenai uangnya, bicaralah saja dengannya. Ibu mertuamu berutang 10 juta padaku. Bagaimana rencanamu membayarnya kembali? 10 juta Ibu. Kau berjudi lagi. Apa salahnya aku berjudi? Aku merawatmu dan dua-dua. Tidak bisakah aku punya hobi sendiri? Aku tidak punya uang untuk membayarnya. Tidak membayar juga tidak apa-apa. Menantumu bilang dia tidak punya uang. Bebaskan ibuku. Aku akan tinggal di sini. Enya. Ibu, bagaimana ibu bisa kembali sendirian? Di mana Tianqi? Kau tidak berguna. Dia tidak punya sepeser pun padanya. Dia tetap di sana untuk dipotong telinganya. Apa yang kamu katakan? Ibu, apakah ibu gila? Bagaimana aku gila? Apakah kau berharap mereka memotong telingaku? Pria tak berguna seperti dia. Telinganya toh tidak berguna. Tianqi pergi untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Apa yang kulakukan? Lagi pula ini adalah pilihannya. Apa hubungannya denganku? Kau mau kemana? Aku akan memohon pada Tuan Muda Tang untuk melihat apakah Tuan Muda Tang bisa menyelamatkannya. Keluarga Tang adalah sarang naga dan sarang harimau. Jika kau pergi, kau tidak akan kembali. Lalu apa yang bisa kulakukan? Haruskah aku hanya melihat Tianqi telinganya dipotong? Nak, apakah kau sudah memutuskan? Haruskah kita potong telinga kiri? Atau telinga kanan? Aku tidak memilih keduanya. Apa kau mempermainkanku? Aku tak ada masa nak Basir cakap dengan kau nih. Pergi panggilkan Wudahu untukku. Udah sudah. Apa? Sejak kapan? Kau tidak perlu tahu itu. Siapa ini? Sungguh berani. Berani membuat masalah di wilayah geng macan hitam kami. Wudahu.
Aku adalah kakekmu Lin Tianqi. Tuan Lin Anyin, apa yang membawamu ke sini? Bagaimana kabar Nyonya Huofen? Eho. Ketua Balai Muhei baru saja akan memotong telingaku. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya menyentuh Tuan Lin. Ketua Gang, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Itu adalah nenek sihir tua Duran. Dia bilang Lin Tianqi hanyalah menantu menumpang, siapa sangka. Diam. Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Tuan Lin, aku tahu aku salah. Uang yang ibuku mertua hutang. Tidak perlu dibayar kembali. Tidak sepeser pun perlu dibayar kembali. Kalau begitu bisakah aku pergi sekarang? Tentu saja, silakan. Ingat ini. Jika ibu mertuaku datang ke sini untuk berjudi lagi, aku akan merobohkan tempat ini. Yakinlah. Kami pasti tidak akan membiarkannya masuk ke sini lagi. Tuan Lin, selamat tinggal. Bos? Siapa dia sebenarnya? Apa kau bodoh? Sekarang siapa yang bisa memerintah Tuan Huofeng itu, siapa lagi? Mungkinkah dia Marsekal Naga? Kenapa kau kembali? Karena masalahnya sudah selesai, tentu saja aku kembali. Telingamu baik-baik saja. Kau tidak menyelinap keluarkan. Bukankah ini surat utangku? Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku punya koneksi dengan pemimpin geng Harimau Hitam. Dia membayar hutangnya untukku. Benar di mana, Mangki? Ibu pergi keluar. Pergi keluar. Untuk menyelamatkanmu. Dia pergi untuk menjadi simpanan tuanmu datang. Apa katamu? Kenapa kau begitu bodoh? Kamu baik-baik saja. Tentu saja aku baik-baik saja. Lain kali. Tolong jangan sebodoh itu ya. Aku tidak bermaksud, tapi aku mengkhawatirkanmu. Gadis bodoh suamimu di sini memiliki kekuatan besar. Di Sucen kecil ini, tiada siapa boleh buat apa-apa kataku. Selalu menyombongkan diri. Grup Tianlong ini, apa latar belakang mereka sebenarnya? Mereka memiliki latar belakang yang kuat. Aku dengar pertemuan investasi mereka kali ini memiliki total nilai mencapai ratusan miliar. Setiap investasi tunggal hampir 1 miliar. 1 miliar per investasi. Jika keluarga Shen kita mendapat investasi, The film bukankah was kita akan melesat? translated and Aset keluarga Shen narrated kami by hanya lebih dari M-Media. 100 juta. Satu investasi bernilai 10 kali lipat aset kami. Keluarga Shen. Meskipun itu benar, bagaimana mungkin kita bisa mengamankan investasi ini? Bicaralah. Kakek, kenapa kita tidak mendekati keluarga Tang secara langsung? Sudah cukup, jika keluarga Tang tidak menimbulkan masalah bagi kita, mereka benar-benar akan membantu keluarga Shen kita. Shen Mengki itu benar-benar lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Kakek, bagaimana kalau kita langsung menggunakan obatnya saja? Kakek, waktu tidak menunggu siapapun. Pertemuan investasi ini akan segera dimulai. Baik. Kita akan melakukannya dengan cara ini. Kau sudah bangun Kemana kamu pergi? untuk membuat sarapan untukmu. Halo Ting Ting, baiklah. Aku akan pergi sekarang juga. Telepon dari Shen Tingting. Ya, Ting Ting menelponku dan berkata, kakek ingin aku kembali ke perusahaan untuk mengambil posisi direktur. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah, Tuanmu datang, saya bersulang untuk Anda. Tan Feng, tuan muda keluarga Tang. Singkirkan itu. Di mana Shen Mengki? dia akan segera tiba. Aku akan menelepon dan mendesaknya lagi. Mengapa kamu datang terlambat sekali? Cepat sapa tuanmu datang. Halo tuanmu datang. Cepat dan duduk di sebelah tuanmu datang. Minumlah beberapa gelas yang enak dengan tuanmu datang. Meminta kita untuk kembali. Hanya untuk membuat istriku melayaninya minum. Apa yang kau tahu? Ini untuk mengembangkan kemampuan bisnisnya. Apakah posisi direktur begitu mudah dipegang? Tidak apa-apa suami.
Hanya minum bukan? Ayo makan. Kau tak guna tak faham apa aku cakap. Kursi ini. Di tempat menantu Shen macam kau boleh duduk. Jika dia duduk di sini, aku akan pergi. Hei Tuanmu datang, Tuanmu datang. Kamu sama sekali tidak boleh pergi. Kamu tidak berguna. Cepat pergi dan menghilang. Kau tidak. Posisi direktur grup. Mungkin tidak lagi menjadi milik istrimu. Kakek, bagaimana kakak bisa menarik kembali kata-kata kakek? Aku yang memutuskan segalanya di grup ini. Jika kamu ingin mengamankan posisi direktur, aku temantang elok-elok minum beberapa gelas. Kakek, aku... Nona Shen ini hanya beberapa minuman. Semua keluarga besar demi surat undangan ini berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Beberapa minuman, The film menukar was dengan surat undangan, translated adalah and keuntungan narrated pasti. by M Media. Ayo, Tuanmu datang berbicara dengan benar. Jika Tuanmu datang tidak secara khusus memintamu, aku sendiri pasti ingin minum beberapa gelas dengannya. Kamu tidak berguna. Masih berlama-lama di sini. Apa yang kamu lakukan? Haruskah kamu menunda urusan penting keluarga Shen kita? Baru setelah itu kamu akan senangkan. Tianqi, mengapa kamu tidak menungguku di luar? Baiklah, telepon aku kapan saja jika terjadi sesuatu. Mengenai pertemuan investasi Master Naga, saya telah mengatur semuanya dengan benar. Selain itu, saya telah mengatur agar Wu Xiaofeng menjadi ketua. Bagus sekali. Ingat untuk menjelaskan dengan sangat jelas kepada Wu Xiaofeng. Investasi itu harus diberikan hanya kepada Shen Mengqi. Ya. Cepat dan bersulang untuk Tuanmu datang. Tuanmu datang, aku tidak kuat minum. Aku hanya bisa minum satu cangkir ini. bagus Nona Shen, sungguh kemampuan minum alkohol yang hebat. Segelas anggur ini bernilai 10 juta. Kau dengar itu, satu gelas anggur adalah 10 juta. Cepat dan minum beberapa gelas lagi. Tuanmu datang. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak minum. Kalau begitu kau tidak menghormatiku. Keluarga Shenmu. Kualifikasi untuk konferensi investasi ini akan hilang. Mengapa kamu tidak bisa minum lagi? Pikirkan tentang keluarga. Cepat minum beberapa gelas lagi. Konferensi investasi ini, semua keluarga besar berebut mati-matian untuk itu. Jika keluarga Shenmu menginginkan kualifikasi, itu tergantung pada Nona Sheikh hari ini. Apakah dia akan memberikannya atau tidak? Apakah kamu mendengarnya? Cepat minum. Baiklah, aku akan minum. Tuanmu datang, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Keluar segera. Jangan merusak kesenanganku. Ya, ya, ya. Terima kasih tuanmu datang. Tuanmu datang, apa yang kamu lakukan? Kau masih belum menyadari. Keluarga Shenmu sudah menjualmu kepadaku. Kau tidak akan melarikan diri hari ini. Tidak, Tuanmu datang, jangan. Tidak, Tuanmu datang, hentikan. Kau terkutuk. Menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Bukankah begitu? Kau mencari mati. Istri ada apa? Kau tak berguna. Mengapa kau belum? Apa yang kau lakukan pada istriku? Aku sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Bajingan. Hanya menantu yang tinggal serumah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jari manapun dari keluarga Tangku bisa menghancurkanmu. Keluarga Tang. Aku bahkan tidak menganggap keluarga Tang. Bahkan kakakku tidak akan berani memukulku. Kau tak berguna menantu yang tinggal serumah. Kau berani memukulku. Pengawal. Patahkan keempat anggota tubuh menantu yang tinggal serumah ini. Aku ingin dia melihatku bermain dengan istrinya. Silakan pukul aku jika kau punya nyali, pukul aku.
Kalau tidak cepat atau lambat, aku akan bermain dengan istrimu sampai. Aku minta maaf. Minta maaf sekarang tidak ada gunanya. Kau salah paham. Maksudku aku minta maaf. Kau tidak akan bisa bermain dengan wanita seumur hidupmu. Tang Dongqiang kepala keluarga Tang. Tuan muda Risa tak boleh seks dah. Ayah. Bantu aku balas dendam ayah. Shen Mengki itu. Aku ingin mencari orang untuk memperkosanya beramai-ramai. Dan juga Lin Tianqi itu. Aku ingin memotongnya menjadi 10.000 keping ayam. Nah, jangan khawatir, tunggu sampai besok ketika keluarga Tang kita mendapatkan investasi dari grup Tianlong. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Rumah besar Shen. Kakak, dengan surat undangan itu, keluarga Shen kita juga punya kesempatan untuk bersaing memperebutkan investasi 1 miliar itu. Ting Ting, kamu harus bersiap dengan baik. Pertemuan investasi besok sepenuhnya bergantung padamu. Kakek, mohon yakinlah. Kali ini aku pasti akan mendapatkan investasi untuk keluarga Shen. Itu kamu tidak berguna. Tidakkah kamu tahu cara mengetuk? Kenapa kau membawanya kembali? Di mana tuanmu datang? Apa kau membius istriku? Apa kau ingin mengambil nyawaku? Jika kau punya nyali, cobalah. Kau pikir aku tidak akan berani? Berhenti segera. Cepat lepaskan Tinting. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Terakhir kali kau memaksa istriku menanggung kesalahan. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Kali ini aku akan menyelesaikan masalah dengan kalian semua. Kamu berani. Ayah, kau baik-baik saja. Tarik napasmu. Tianqi, lepaskan dia. Istri, apakah kamu baik-baik saja? The film Tianqi was bagaimanapun juga darah yang dia translated and tumpahkan narrated juga by adalah M darah Media. keluarga Shen kita. Tolong lepaskan dia. Lin Tianqi, aku akan membalasmu. Ting Ting. Jalan demi Mengki. Hari ini aku akan melepaskanmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ini yang terakhir kalinya. Tianqi, ayo kita pergi. Dua orang tidak berguna ini. Usir mereka dari keluarga. Ayah, Hei Mengki, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Di mana Tianqi? Siapa yang tahu kemana pria itu lari? Dia membawamu kembali lalu menghilang tanpa jejak. Hei, biar ku beritahu sesuatu. Cepat dan ceraikan dia. Istri kamu sudah bangun. Hei, kau tidak berguna, kau masih tahu cara kembali. Istrimu tidak sadarkan diri dan kau bahkan tidak peduli. Apakah kau ini laki-laki? Kau tidak hanya bangkrut tetapi juga tidak bisa melakukan apapun yang berguna. Ibu, tolong berhenti bicara. Jika bukan, karena Tianqi hari ini. Anggap saja. Masalah ini sudah selesai. Istri, biar aku tunjukkan sesuatu padamu. Surat undangan ke konferensi investasi. Benar, setelah kita mendapatkan investasi, mulai sekarang kamu tidak akan pernah perlu memohon pada orang lain lagi. Sepanjang hari kau hanya tahu cara menyombongkan diri. Apakah kau pikir grup Tianlong dijalankan oleh keluargamu? Bisakah ini benar-benar berhasil? Tidak apa-apa untuk mencoba bagaimana jika berhasil. Jika kau benar-benar bisa mendapatkan investasi itu, aku akan membiarkan Mengki tetap bersamamu, kalau tidak segera bercerai. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi dan mencoba. Shen Mengki, kenapa kau di sini? Kenapa kau tidak membawa suamimu? Apakah ini tempat yang boleh kau datangi? Tempat ini bukan untuk orang rendahan sepertimu. Untuk didatangi, cepat kembali. Jika kamu mempermalukan keluarga Shen kita, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Kakek, aku masih ingin mencoba sekali lagi. Bagaimana jika kita bisa mendapatkan investasinya? Konyol, kau bahkan tidak punya surat undangan. Kau bahkan tidak bisa melewati gerbang utama. Ingin mendapatkan investasi. Berhayal. Undangan yang didapat melalui trik kotor bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Shen Mengki sebagai anggota keluarga Shen, apa salahnya memberikan kontribusi kepada keluarga? Mengki dengarkan aku. Setelah kita mengamankan investasi, kita tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku sarankan kamu menyerah saja pada ide ini. Investasi itu milik istriku. Dan kamu bahkan tidak bisa melewati pintu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami memegang surat undangan yang diberikan oleh keluarga Tang. Bagaimana mungkin kami tidak bisa masuk? Bukan hanya kamu, tetapi keluarga Tang juga tidak bisa masuk. Ting Ting, berhenti membuang The film was kata-kata padanya. translated Pertemuan and investasi akan segera narrated dimulai by M sekarang. Media. Mari kita masuk ke dalam.
Saya minta maaf. Surat undangan ini telah dibatalkan. Bagaimana mungkin? Ini adalah surat undangan yang diberikan oleh keluarga Tang. Bagaimana mungkin itu palsu? Bisakah Anda melihatnya lagi? Apakah Anda telah membuat kesalahan? Melihat apa? Jika saya bilang dibatalkan, ya dibatalkan. Cepatlah. Siapa yang begitu lancang? Membatalkan surat undangan. Keluarga Tangku. Kamu pasti Tang Dongqian. Kurang ajar. Nama ketua Tang boleh kau sebut. Kau menantu tak berguna itu. Kau punya nyali besar. Kau berani melukai putraku. Dia beruntung karena masih hidup. Kau mencari mati. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Dalam waktu 7 hari, seluruh keluarga Tang harus di depan istriku, berlutut dan meminta maaf. Aku mungkin masih akan mengampuni keluarga Tang. Jika tidak keluarga Tang, tinggal menunggu untuk menghilang dari Sucheng. Bagus. Aku ingin melihatnya. Hanya menantu yang tinggal serumah dari keluarga Shen. Bagaimana tepatnya kau akan membuat keluarga Tangku menghilang? Patriark Tang, Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kami. Dua orang tidak berguna ini sudah lama diusir dari keluarga kami. Anda bisa menghukum mereka sesuka Anda. Ya, mengenai keluarga Shen kami hanya melihat kepemimpinan keluarga Tang Anda. Jika Anda menyuruh kami pergi ke timur, kami sama sekali tidak akan pergi ke barat. Sekumpulan orang lemah patah tulang. Diam. Jangan harat Shen kita dalam masalah nih. Hanya keluarga Tang berani berpikir mereka bisa membuatku konyol. Tianqi, jangan banyak bicara. Cukup, Nan. Kau punya nyali. Karena kau sudah bicara sejauh ini hari ini, maka keluarga Tangku juga tidak akan menahan diri. Saya sarankan kau, cepatlah pesan peti mati. Akan ada cukup untuk keluarga 4 orangmu ketika saatnya tiba. Surat undanganmu juga dibatalkan. Omong kosong. Saya Tang Dongqian, kepala keluarga Tang. Bagaimana undangan saya bisa dibatalkan? Patriark Tang apa? Saya tidak mengakui patriark anjing manapun. Kau. Tang Dongqian, aku sarankan kamu cepat pergi. The film was Kau tidak punya translated undangan. and Jika kami tidak narrated bisa by masuk, M kau juga Media. tidak bisa masuk. Siapa bilang kami tidak punya undangan? Tuan Lin Nonashan, silakan masuk. Itu semua adalah surat undangan yang sama. Mengapa mereka bisa masuk tetapi kita tidak bisa? Diam, jangan tanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Keluar. Patriark Tang. Mengapa kau belum masuk? Hai Songming, kau datang di saat yang tepat. Karyawanmu membatalkan surat undangan saya. Apakah kau masih menginginkan pekerjaan ini? Surat undangan Patriark Tang dikirimkan secara pribadi oleh saya. Tanya. Tuan Tua Tang, silakan masuk. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tentu saja keluarga Tang mengizinkan kami masuk. Keluarga Tang praktis menguasai Sucheng. Jangankan pertemuan investasi ini, bahkan upacara pelantikan Komandan Naga, kami bisa datang dan pergi sesuka hati. Mengingat kalian adalah anggota keluarga Shen, aku sarankan kalian menjauhi keluarga ini. Bukan urusanmu. Orang tak berguna sepertimu tidak berhak memerintah kami. Suami, apakah kamu sengaja memprovokasi keluarga Tang? Bukankah itu terlalu berlebihan? Aku sengaja memprovokasikannya. Sengaja. Keluarga Tang telah berulang kali mencari masalah. Aku hanya ingin melihat siapa di balik anjing tua ini. Siapa sebenarnya dia? Lin Tianqi. Songming. Kamu adalah ketua grup Tianlong. Apakah kau sangat terkejut? Saya adalah ketua grup Tianlong. Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih padamu. Patriark Tang. Ini adalah orang yang kau sebutkan. Pelaku yang melukai Tuan Muda Tang. Benar. Baru saja dia menyombongkan diri tanpa malu. Mengatakan dia ingin seluruh klan saya berlutut di hadapan istrinya. Jika saya tidak memberesinya, akan sulit untuk meredakan kebencian di hati saya. Kepala keluarga Tang itu benar-benar baik hati, membiarkan mereka berdua hidup sampai hari ini. Sebentar lagi. Bukankah ini memberikan muka kepada grup Tianlong? Saya adalah ketua grup Tianlong. Selanjutnya saya umumkan. Pertemuan investasi grup Tianlong resmi dimulai. Pertama, izinkan saya memperkenalkan aturan untuk masuk. Baris akhir keluarga bersih 10 juta. Tengah untuk keluarga bersih lebih 100 juta.
Baris depan. Untuk keluarga bersih lebih 1 miliar. Adapun posisi nomor 1. Cuma keluarga bersih lebih 5 miliar. Yang memenuhi syarat untuk duduk. Kekayaan bersih share kita baru lebih 100 juta. Namun kita bisa duduk di bagian tengah. Semuanya. Permisi. Kekayaan bersih keluarga Tang saya baru saja melebihi 5 miliar. Kursi di meja nomor 1 ini. Keluarga Tang saya akan tidak sopan jika menolaknya. Bahkan keluarga Tang ikut berpartisipasi. Siapa lagi yang bisa bersaing? Meja nomor 1 ini. Hanya keluarga Tang yang layak duduk di sini. Lin Tianqi si tak berguna ini. Mengira punya undangan sudah cukup untuk masuk. Tapi tidak sadar dia bahkan tidak punya tempat duduk. Dasar orang rendahan. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk duduk di barisan terakhir. Kenapa kau lari ke sini? Seseorang bawakan aku bangku kecil. Dan suruh mereka berdua duduk di dekat pintu. Dan ambilkan 2 bungkus mie instan renyah sekalian. Keluarga bersih lebih 50 miliar duduk meja mana? Tianqi, bagaimana kita punya uang sebanyak itu? Dari mana datangnya 50 miliar? Istri aku punya. Dasar tidak berguna kau gila. Kau mengklaim memiliki kekayaan bersih 50 miliar. Aku yakin kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 500. Mereka tidak bisa mengeluarkannya. Ini benar-benar gila karena nafsu uang. Dia bahkan berani bilang 50 miliar. Baiklah cepatlah. Kalau tidak mereka akan. Bahkan tidak punya bangko untuk diduduki. Tianqi, mengapa kita tidak duduk di sana saja? Sama saja dimanapun kita duduk. Istri kita betul-betul nak biar macam mie saja. Songming jangan menyesali ini, nanti ketika saatnya tiba. Aku akan membuatmu memohon, agar aku naik ke panggung. Omong kosong apa ini? Bagus. Sekarang mari kita mulai verifikasi aset. The film was Baiklah, translated verifikasi aset and telah selesai. narrated by M. Saya Media. umumkan bahwa yang menerima investasi adalah Chen Mengqi. Tianqi, sepertinya aku mendengar namaku. Aku mendapatkan investasinya. Tentu saja. Tidakkah kamu lihat siapa suamimu? Ting Ting. Siapa yang baru saja Song Lin katakan menerima investasi itu? Mengapa aku mendengar nama si jalan Sam Mengqi itu? Kakek, apa yang baru saja dia katakan? Itu benar-benar terdengar seperti nama Shen Mengqi. Tidak mungkin. Ketua Song, apakah Anda membuat kesalahan? Ya. Saya salah membacanya, mohon maaf. Yang menerima investasi adalah keluarga Tang. Seperti yang diharapkan itu adalah keluarga Tang. Untungnya si tidak berguna itu bukan keluarga Shen. Kalau tidak, wajah semua keluarga besar kita di Suchen akan benar-benar terkoreng. Beberapa orang akan merayakan terlalu cepat. Mereka harus tahu diri. Aku benci. Songming. Apakah kamu yakin tertulis keluarga Tang di sini? Apa yang kau katakan? Apa kau benar-benar berpikir kau sampah ini bisa mendapatkan investasi? Tianqi, biarkan saja. Tidak masalah jika kita tidak mendapatkan investasinya. Mengapa kita tidak pergi saja? Tidak, istri. Ini adalah hak milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Jadi kenapa kalau aku mencurinya? Kau pikir kau siapa? Seluruh keluargamu miskin. Apa yang kau miliki untuk bersaing dengan keluarga Tang saya? Tepat sekali, kenapa kamu tidak bercermin? Dan lihat apa yang bisa kamu lakukan. Songming, aku sarankan kamu melihat lagi dengan cermat. Hati-hati jangan bermain api dan terbakar. Apa yang harus saya perhatikan? Saya adalah ketua grup Tianlong. Apa yang saya katakan berlaku. Penjaga. 2 orang ini mengganggu acara. Seret mereka keluar dan patahkan kaki mereka. Songming Grup Tianlong. Wu Xiaofeng, ketua grup Tianlong. Sejak kapan giliranmu yang mengambil keputusan? Ketua Wu. Kaki siapa yang baru saja kau bilang ingin kau patahkan? Ketua Wu. Menantu serumah nih buat masalah sini aku cuma. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Seorang bejat telah muncul di dalam grup Tianlong. Mohon maafkan aib ini. Dasar pengkhianat. Kenapa kau masih berdiri di sini? Cepatlah, dan inya. Aku. Ketua Wu. Aku. Ketua Wu, mengapa reaksi Anda begitu keras? Ketua Song tidak melakukan kesalahan apapun. Investasi itu awalnya ditujukan untuk Nona Shen. Namun dia berkolusi dengan keluarga Tang Anda.
Untuk melakukan penipuan besar-besaran, keluarga Tang Anda benar-benar punya nyali. Anda bahkan berani merebut investasi grup Tianlong, memberikannya kepada Shen Mengqi. Tak nak bagi keluarga Tang kami ke atas dasar apa? Cuma sebab kau provokasi orang yang tak patut kau provokasi. Melihat ke seluruh Suchen, ada orang tak boleh Tang Dongqiang provok. Apakah ada? Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Patriark Tang, Anda harus berhati-hati. Kepada siapa investasi ini diberikan? Tidak bisa diberikan kepada ini. Nona Shen, saya benar-benar minta maaf. Tianqi, aku tidak sedang bermimpikan. Tentu saja tidak. Saya keberatan. Tang kita baik status dan duit. Lebih unggul daripada si tidak berguna ini. Mengapa memberikan investasi kepadanya? Wei Xiaofen. Apa Anda benar-benar berpikir grup Tianlong Anda bisa mendikte segalanya di Suchen? Saya umumkan atas nama grup Tianlong. Berlaku segera. Semua perusahaan di bawah grup Tianlong menangguhkan semua kerja sama dengan keluarga Tang. Wei Xiaofen. Tunggu saja. Ya, ini aku Tang Dongqiang. Silakan datang ke grup Tianlong untuk berkunjung. Jangan risau, dia takkan boleh buat masalah apapun. Tunggu saja. Tuan kota akan segera tiba. Jika saya katakan keluarga Tang bisa mendapatkan investasi, maka mereka akan mengamankan investasi itu. Ini adalah pengaruh keluarga terkemuka Suchen. Kau tidak berguna. Jangan kira grup Tianlong mendukungmu, dan kau bisa bertindak sembarangan. Dan kau, apa kau benar-benar berpikir grup Tianlong Muyang tidak penting ini sudah menjadi orang luar yang kuat? Dan kau berani mengabaikan kutiran lokal ini? The Tuan film was Lin, translated bagaimana and kita harus narrated menangani by ini? M-Media. Bukan apa-apa, biarkan saja dia terus bertingkah. Patriark keluarga Tang yang bermartabat. Karena dia ingin bertingkah seperti badut, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Kalian berdua benar-benar keras kepala. Serahkan investasi itu. Dan mungkin Patriark Tang akan menunjukkan belas kasihan dan tidak meminta pertanggungjawabanmu atas masalah sebelumnya. Kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu mencari mati. Kebaikan dibalas dengan kebencian. Jangan datang berlutut dan memohon pada kami nanti. Tuan kota sudah tiba. Tuan kota Anda akhirnya tiba. Kau pikir aku ini siapa? Aku datang hari ini khusus untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang urusan berantakan keluarga Tangmu tidak boleh melibatkanku. Tang Dongqiang, ini bala bantuan yang kamu temukan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mendapatkan investasi dari grup Tianlong, kau bisa bersaing dengan keluarga Tangku. Sangat mudah bagi keluarga Tang untuk berurusan denganmu. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Tang berencana menghadapiku. Aku akan menjadikan istrimu melayani putraku sebagai budak seumur hidup. Sedangkan untukmu, aku akan memotong anggota tubuhmu dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Kata-kata ini, aku kembalikan padamu. Kau, dengar baik-baik. Kau tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Jangan lupa berlutut dan meminta maaf kepada istriku dalam waktu 7 hari. Mengqi, jumlah investasi ini terlalu besar. Kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik. Lebih baik serahkan kepada keluarga untuk dikelola. Pak Tua Shen, dari mana kamu mendapatkan keberanian itu? Bukan tahu baru pakai sebungkus makanan ringan remuk untuk ditukar dengan kontrak itu. Karena memang begitu, aku akan memberimu pengembalian 10 kali lipat. Cepat dan berterima kasih pada kakek. Keluarga telah berusaha keras untuk membina kalian semua. Sekarang setelah kamu mendapatkan investasi dan mendapatkan dukungan kuat dari grup Tianlong, apa salahnya membalas budi kepada keluarga? Maaf, aku menolak. Shen Mengqi, kau wanita sialan. Kau betul-betul pikir sebab kau dapat pelaburan saja kau dah terbang dahan jati Phoenix, betul? Aku beritahu kau masih ayam kampung itu. Coba maki aku sekali lagi. Baiklah. Sayapmu sudah mengeras. Sen sia-sia usaha besarkan kau bertahun nih. Pak Tua Shen, kami berdua, bukankah kita sudah dikeluarkan dari keluarga? Mengqi, kakek salah. Semua yang kakek katakan sebelumnya diucapkan dalam kemarahan. Tolong selamatkan saja keluarga Shen. Benar, sepupu. Jika keluarga Shen kehilangan investasi ini, kita akan tamat. Kakek akan berlutut untukmu. Tolong ya. Kakak, aku setuju. The film was translated and
and narrated by M Media. Bagus, sungguh cucu perempuan baik, Take. Take telah memutuskan untuk memberikan posisi patriark keluarga Shen kepadamu sebagai penerus. Ibu, aku berhasil mendapatkan investasinya. Kita berhasil, kita kaya, ayo. Ayo. Tianqi melihat bahwa kamu mendapatkan investasi. Aku tidak akan meminta Mengki menceraikanmu lagi. Ibu, ada satu lagi kabar baik. Mengki sekarang adalah penerus keluarga Shen. Penerus keluarga Shen. Bukankah orang tua itu memberikan hadiah lain? Kakak juga tidak memberikan apa-apa lagi. Orang tua ini terlalu pelit. Dia sendiri tinggal di villa sebesar itu, sementara kita berada di rumah sekecil ini. Kalau menurutku, kita harus segera pindah ke rumah yang lebih besar. Hanya dengan begitu itu akan layak untuk status penerus keluarga Shen. Ibu, uang investasi itu belum tiba. Tidak apa-apa, aku punya. Kalian dengar itu, menantuku memilikinya. Bukan apa-apa. Pergi saja berkeliling dengan ibu. Kalau begitu mari kita perjelas dulu baik. Kita cuma tengok-tengok ji, tak ada duit nak beli rumah. Ibu, mengapa kita datang ke sini? Rumah-rumah di sini terlalu mahal. Kita tidak mampu membelinya. Apa maksudmu tidak mampu membelinya? Kami punya 1 miliar. Apa salahnya mengambil sebagian untuk membeli rumah? Wang Su, istri Song Mi. Oh, bukankah ini si cantik kampus Shen Mengki? Kamu Wang Sui. Lama tidak bertemu. Jangan coba-coba sok akrab denganku. Jangan kira kau bisa dapat diskon hanya karena kau mengenalku. Aku beritahu kau, villa terburuk di sini harganya ratusan juta. Kalian hantu miskin. Bahkan jika kalian bekerja 10 kali seumur hidup, kalian tidak akan mampu membeli 1 toilet pun di sini. Siapa bilang kami tidak mampu membelinya? Aku tidak hanya akan membelinya, tapi aku akan membeli yang spesifik ini. Kau tidak beradab, Budik. Ini adalah yang bernilai 500 juta. Lanting nomor 1. Bisakah kau membelinya? Aku beritahu kau, kami mendapatkan grup Tianlong. Investasi 1 miliar. Hanya 500 juta. Aku bisa membelinya dengan mudah. Kau mendapatkan investasi grup Tianlong. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Aku juga bisa bilang aku mendapatkan grup Tianlong. 10 miliar. Kau. Buka mata anjingmu dan lihat apa ini. Perjanjian investasi. 1 miliar. Kau penjual rumah bau. Kau mungkin tak pernah tengok duit sebanyak di seumur hidup kau kan? Wanita tua punya sedikit uang bau hebat. Aku beritahu kau, kau tetap tidak bisa membeli lanting nomor 1. Kenapa? Kualifikasi untuk membeli lanting nomor 1 haruslah tokoh terkemuka yang mapan di Sucheng, bukan orang kaya baru sepertimu. Shen Mengki, kalau kau tanya aku, kau harus mencari suami kaya dan menikahinya di kehidupanmu selanjutnya. Mungkin Anda bahkan bisa pindah ke lanting nomor 1. Wang Su, kamu benar-benar keterlaluan. Ada apa? Apakah aku menyentuh titik sensitif? Dulu kau adalah primadona kampus, mengesankan. Dan sekarang, siapa yang tidak tahu kau menikahi pria tak berguna, yang hanyalah pria simpanan? Kau sekarang hanyalah tempat sampah yang menampung sampah. Hanya vas yang bau. Kau tak boleh banding rambut istri aku. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa suamiku? Dengan aku di sini siapa yang berani memukul istrimu? Suami. Kau datang tepat waktu aku dipukul. Apa kau tidak memberitahunya siapa aku? Siapa yang berani memukulmu? Ini si tak berguna dari keluarga Shen. Jadi itu kau. Hanya karena kau mendapat investasi kau bertingkah begitu. Sombong, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak aku akan mencabut investasi grup darimu. Investasi yang dialokasikan secara pribadi oleh Ketua Wu. Kamu berani mencabutnya. Wei Xiaofan, dia The film dianggap was apa? translated and Siapa yang narrated tidak by tahu M bahwa Media. pengambil keputusan sejati grup Tianlong adalah Nyonya Huofeng di bawah Marsekal Naga? Suami. Mungkin lupakan saja. Lagi pula kita tidak bisa membelinya. Tidak mungkin. Nyonya tua ini akan membeli unit ini hari ini. Lanting nomor 1. Ibu, sudah kubilang lanting nomor 1 tidak dijual untuk umum. Aku tidak peduli tentang itu. Baiklah, kami akan mendengarkan ibu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku menyuruhmu berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak lupakan tentang membeli rumah. Bahkan investasi itu akan kucabut. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu mencabut kualifikasiku? Halo, saya ingin membeli rumah. Lanting nomor 1. Juga pecat seseorang bernama Song Ming. Untukku. Kau pikir kau ini siapa? Sampai bisa memecatku. Kamu akan segera tahu. Kau bajingan. Suamiku adalah ketua. Siapa yang berani memecatnya? Jangan bilang kau adalah Nyonya Huofeng. Istri berhenti bercanda. Nyonya Huofeng adalah dewa perang wanita.
Dia harus menjalani operasi ganti kelamin dulu. Tuan Lin, ini adalah kunci lanting nomor 1. Sesuai instruksi Nyonya Huofen, tempat ini sudah dibersihkan. Anda bisa pindah kapan saja. Ketua Wu, rumah di lanting nomor 1. Bukankah itu tidak dijual untuk umum? Bagaimana kau bisa menjualnya padanya? Ini bukan penjualan. Ini adalah hadiah. Kunci lanting nomor 1 selalu disediakan untuk Tuan Lin. Suami, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau berencana untuk mencabut investasi mereka? Mengapa kau malah memberinya villa? Mencabut investasi. Song Min, kau benar-benar menghadapi kematian, namun masih menolak untuk bertobat. Ketua Wu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Menurut keputusan grup, kau telah dipecat. Wu Xiaofen, hak apa yang kau miliki untuk memecatku? Ini bukan keputusanku. Ini adalah keputusan Nyonya Huofen. Tidak mungkin. Nyonya Huofen bahkan belum pernah bertemu denganku. Bagaimana dia bisa memecatku? Karena kau memprovokasi seseorang. Orang yang sama sekali tidak seharusnya kau provokasi. Dia menantu yang tinggal di rumah yang diintimidasi semua orang. Aku adalah ketua perusahaan. Ayahku adalah wakil tuan kota. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Song Min, grup sekarang juga mencurigaimu, melakukan penggelapan dana publik, dan dah putuskan nak lancar siasatan terhadap kau. Sebaiknya kau bekerja sama denganku. Tunggu suami, cepat transfer uang itu padaku. Aku butuh uang itu untuk pembelian rumah. Beli apa? Kau sudah kehilangan pekerjaanmu, dan kau masih berpikir untuk membeli rumah. Berikan uang itu padaku. Kau telah menghancurkanku. Pasangan kotor ini terlalu berisik. Syarat mereka keluar. Apa yang kau lakukan? Lanting nomor 1. Aku juga pindah ke lanting nomor 1. Aku harus pergi dan pamer kepada para tetua bodoh itu. Tianqi, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Istri, apakah kamu masih ingat bahwa Lord Huofeng dan aku adalah rekan seperjuangan? Masalah ini. Ya, aku ingat. Sebenarnya saat itu, aku menyelamatkan nyawa Lord Huofeng. Kurasa dia membalas budi. Lalu kontrak investasi dari grup Tianlong. Juga karena hal ini. Mungkin begitu. Halo Guru Li. Orang tua Duo, putri Anda bersikap sangat nakal. Di sekolah. Tolong segera datang dan jemput dia. Tempat kami yang kecil ini tidak bisa menampung Buddha yang agung ini. Tianqi cepat ke sekolah. Sepertinya sesuatu terjadi pada Duo. Baiklah. Aku harus menemukan Marsekal Naga dan memintanya untuk berurusan dengan orang-orang dari penjara Nether. Berhenti. Apa yang kau inginkan? Aku datang untuk meminta audiensi dengan Marsekal Naga. Surat undangan. Aku tidak punya undangan. Kau tidak punya. Kalau kau tak ada, kenapa lari sini dan malukan diri sendiri? Enyahlah. Nona Shen, kau juga datang untuk menghadiri upacara pendirian. Ya. Ada apa denganmu? Ini Nona Shen. Siapa yang memberimu nyali untuk menghalanginya di sini? Dia tidak punya undangan aku. Nona Shen, aku bisa membawamu masuk. Tapi kau harus menyetujui satu syarat dariku. Kondisi apa? Suamumu menyebabkan aku kehilangan pekerjaanku dan menyebabkan adik laki-lakuku masuk penjara. Aku ingin seluruh investasi grup Tianlong milikmu. Itu tidak terlalu berlebihan kan? Tuan Muda Song. Nona Shen tidak mau. Kalau begitu, Baiklah. Aku setuju dengan persyaratanmu. pakai ini. Tuan Muda Song, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Apa kau benar-benar berpikir bahwa tanpa undangan, kau bisa langsung masuk? Membiarkanmu menyamar sebagai pelayan dan menyelinap masuk sudah sangat berisiko. Jika kau tidak mau, kau boleh pergi. Tuan Muda Song. Aku akan memakainya. Marsekal Naga. Di depan adalah pasukan penjara Nether. Sungguh terang-terangan. Adakah mereka betul-betul pikir tak ada orang mempukat dasi aku? Huofeng. Hadir. Perintahkan pasukan karunia langit untuk mengeksekusi pasukan penjara neraka. Marsekal Naga Agung. Shen Mengki. Kenapa kau di sini? Berpakaian seperti ini. Kurasa, kedua orang itu sedang mencoba memohon kepada Marsekal Naga untuk mengampuni nyawa mereka. Menyamar sebagai Marsekal Naga. Jika Marsekal Naga tahu, dia akan menguliti mereka hidup-hidup. Cukup, kurani bicara. Ketika Marsekal Naga muncul nanti, kamu harus memohon dengan benar kepada Marsekal Naga. Kalau tidak, masalah kamu membela musuh asing akan terbongkar.
dan keluarga Sen kita akan menghadapi bencana. Aku tahu. Aku sangat cantik dan mempesona. Mungkin Marsekal Naga akan menyukaiku, dan aku akan menjadi istri Marsekal Naga. Seseorang yang bisa menjadi Marsekal Naga, aku perkirakan usia mereka seharusnya sekitar usiaku kan. Jadi kenapa? Selama aku bisa menjadi istri Marsekal Naga, bahkan jika dia sudah tua, aku tidak keberatan. Itu benar. Pada saat itu, Marsekal Naga ini, bukankah dia juga harus memanggilku kakek? Itu akan sangat bergengsi. Itu sudah jelas. Tidak seperti orang tertentu yang menikahi pria tak berguna, yang sepanjang hari bersikap sombong. Shen Mengki. Jalan. Tuan rumah Song wakil penguasa kota Suceng. Beraninya kau mencelakai putraku, Song Kai, dan mengirimnya ke penjara. Aku akan memukulmu, aku akan. Tuan Kota Song, aku... Di mana suamumu? Panggil dia ke sini. Hari ini di depan Marsekal Naga. Aku akan membongkarnya. Karena memalsukan identitas sebagai Marsekal Naga. Bajingan tak berguna dari keluarga Shen itu berani memalsukan identitas sebagai Marsekal Naga. Tepat sekali. Sekarang seluruh Suceng gempar. Sekarang kita punya tontonan yang bagus. Hari ini adalah upacara pelantikan Marsekal Naga. Bencana besar menimpa seluruh keluarga mereka. Tuan Kota Song, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk mengampuni keluargaku. Mengampuni keluargamu. Baiklah, kalau begitu kau harus bertanya dulu pada Marsekal Naga untuk membebaskan putraku. Tapi aku beritahu kau, hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman berat seumur hidup tidak terhindarkan. Seluruh keluargamu harus bersiap untuk membusuk di penjara seumur hidup. Tuan Kota tiba. Nona Shen, kau. Kenapa kau melakukan pekerjaan seperti ini, Tuan Kota? Aku yang memintanya melakukan ini. Keluarga mereka telah melakukan kejahatan mengerikan. Bantu pelantikan The Marsekal film was Naga buat kerja kasar. translated and narrated by M Media. Bisa dianggap sebagai penebusan dosa. Song Min, kau pikir kau ini siapa? Tuan Kota, aku. Kau berani menyuruh Nona Shen melakukan pekerjaan seperti menyajikan teh dan menuang air. Kau mencari masalah. Kau pasti salah. Kau suka menyajikan teh dan menuang air ya? Semua pekerjaan di sini hari ini sepenuhnya milikmu. Tuan Kota Jiang mohon, redakan amarah Anda. Putraku juga berusaha untuk memulihkan hukum dan ketertiban di Suceng. Memulihkan hukum dan ketertiban. Suaminya memalsukan identitas sebagai Marsekal Naga. Dia harus dihukum. Bukan hanya putraku tidak salah dalam apa yang dia lakukan. Aku pikir dia harus dipuji. Wakil Wali Kota Song. Demi 10 tahun kita sebagai teman sekelas, aku harus mengingatkanmu. Sebaiknya kau segera berlutut dan meminta maaf kepada Nona Shen. Kalau tidak, bahkan Raja Langit sendiri tidak akan bisa menyelamatkanmu nanti. Aku berlutut dan meminta maaf padanya. Wali Kota, bukankah kau membawa lelukan ini terlalu jauh karena kata-kata sudah terucap? Lakukan sesukamu. Nona Shen, silakan duduk. Tuan Kota, aku tidak memenuhi syarat. Nona Shen, jika kau tidak memenuhi syarat, maka tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang memenuhi syarat. Silakan. Jalang itu. Kenapa dia diizinkan duduk di barisan depan? Apa maksud Wali Kota dengan ini? Jangan-jangan dia menggat Tuan Kota. Wali Kota Jian, bukankah kau sudah melampaui batasmu? Wakil Wali Kota Song, kau tidak setuju. Bahkan aku Wakil Wali Kota harus duduk di barisan kedua. Bagaimana mungkin dia duduk di depanku? Tentu saja aku tidak setuju. Tidak setuju. Jika kamu tidak setuju, tahan saja. Lin Tianqi, istrimu sudah pergi duduk di barisan depan. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengendalikannya? Istriku seharusnya duduk di barisan depan. Kau Lin Tianqi. Siapa yang memukulnya? Aku memukulnya kenapa? Apa kau punya keberatan? Dari mana kau mendapatkan keberanian? Berani-beraninya memukul istriku. Kau tidak berguna, kau berani memukul bahkan Wali Kota. Pengawal bawa dia pergi dan kunci dia. Pengawal. Anda adalah wakil kepala kota Song benar. Karena itu masalahnya. Hari ini kita akan mulai denganmu. Tuo Feng. Dekret Marsekal Naga. Wakil Song korupsi putar keadilan. Copot dia dari jabatannya sebagai penguasa kota. Penjarakan dia di penjara langit. Omong kosong, hanya Marsekal Naga yang berhak mengeluarkan.
Dekret Marsekal Naga. Kau pikir kau siapa? Kau sedang menghadapi kematian, namun kau masih tidak mengerti. Bicaralah terus terang, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Jangan sembunyikan apapun, aku memberitahumu. Hari ini kecuali Marsekal Naga tiba, aku ingin melihat siapa di antara kalian yang punya nyali untuk mencopotku dari posisi wali kota. Bawahanmu Jiangda. Salam kepada Marsekal Naga. Guo Feng memberi salam kepada Marsekal Naga. Kau adalah Marsekal Naga, tidak mungkin. Kau jelas datang ke sini menyamar sebagai Marsekal Naga. Tepat sekali. Aku menyamar sebagai diriku sendiri. Apakah kamu punya keberatan? Pengawal bawa dia pergi. The film was translated and narrated by Salam M kepada Media. Marsekal Naga. Tianqi, siapa sebenarnya kau? Aku adalah diriku. Meskipun aku adalah Marsekal Naga, aku juga suamimu. Dan ayah Duo-Duo. Jangan tinggalkan aku hanya karena aku adalah Marsekal Naga. Baiklah. Baiklah, Semuanya berdiri. upacara kemunculan kembali resmi dimulai. Pengorbanan ritual. Bukankah itu Tang Feng, tuan muda tertua dari keluarga Tang? Aku tidak menyangka Marsekal Naga akan memilih keluarga Tang, keluarga terkemuka di Sucheng, untuk pengorbanan ritual. Itu terlalu kejam. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Tianqi adalah anggota keluarga Shen kita. Dia akan mengampuni kita. Lin Tianqi. Kau benar-benar Marsekal Naga. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Marsekal Naga. Tolong jangan, aku akan memberitahumu semuanya. Aku akan memberitahumu semuanya. Masih mencoba berkelit. Biarkan dia bicara. 6 tahun lalu. Racun penjara Nata lagi. Raja Neraka. Karena kamu sudah tiba, maka berhentilah bersembunyi. Seperti yang diharapkan dari Marsekal Naga Dacia. Persepsimu luar biasa. Fine Air. Fine Air, apa yang terjadi padamu, Fine Air? Lin Tianqi. Kau bunuh orang tak bersalah, macam mana boleh jadi Marsekal Naga? Bukan aku yang melakukannya. Itu dia. Tuan Raja Neta. Itu hanya karena dia terlalu banyak bicara. Kau. Jika dia sudah tiada, biarlah, bukankah dia masih punya seorang putra? Bagus. Seperti yang diharapkan dari bawahanku yang cakap. Raja Neraka bawahanmu telah kubasmi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menimbulkan masalah? Sekelompok sampah yang tidak layak disesali. Selama aku bisa menghabisimu semuanya sepadan. Kakek, cepat pergi. Dia membunuh orang, cepat lari. Hou Feng bawa Mengke dan pergi duluan. Marsekal Naga, bagaimana dengan Anda? Pergi. Dimengerti. Lin Tianqi. Kau mencelakai putraku, aku akan melawannya sampai mati. Aku tidak menyangka bahwa setelah 6 tahun, kekuatanmu tidak menurun, tetapi bahkan semakin meningkat. Mengapa kau tidak merasa bahwa bau gas beracun ini sangat akrab? 6 tahun yang lalu. Jadi orang yang menyebabkan amnesiaku 6 tahun lalu adalah kamu. Benar. Itu diatur olehku. Dulu kau dengan keras menekan penjara netherku. Hanya dengan melenyapkanmu, penjara netherku bisa mendapat kesempatan untuk bernapas. Tapi sayangnya dosis terakhir kali terlalu kecil. Hanya cukup untuk membuatmu kehilangan ingatan. Kali ini, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Karena amnesiaku. Selama 6 tahun terakhir, kamu menyebabkan keluarga istriku hidup terus-menerus di bawah cemoohan. Raja Neraka, apa yang kamu coba lakukan? 6 tahun lalu aku hanya berada di Anjin, tapi sekarang aku telah menembus ke Huajin. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Apakah Hawi Ajin itu sesuatu yang luar biasa? Kalau begitu coba saja aku. Bagaimana itu mungkin? Kau seharusnya sudah dikalahkan oleh pukulanku sejak lama. Aku sudah memberitahumu. Huajin belaka.
Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku tidak percaya. Menurutmu apa yang terjadi di dalam? Marsekal Naga pasti akan menang. Sulit untuk dikatakan. Sepertinya Raja Netir juga sangat kuat. Sepertinya istri Panglima Naga ini hanya menyandang gelar itu The film selama was beberapa menit translated sebelum menjadi and janda. narrated by M-Media. Ini keterlaluan beraninya kau memukulku. Jika Anda berani melawan, saya akan mematahkan tangan Anda. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Tianqi adalah Marsekal Naga. Mulai sekarang, keluarga Shen kita akan menjadi keluarga nomor 1 di Suchen. Keluarga nomor 1 apa? Tunggu sampai Marsekal Naga keluar baru bicara. Tianqi, kau tidak terlukakan. Aku baik-baik saja. Hu Feng uruslah masalah di dalam. Siap Tuan. Marsekal Naga aku adalah kepala keluarga Scholl. Aku nak jemput Marsekal Naga ke rumah aku untuk berkumpul. Marsekal Naga datanglah ke rumahku. Rumahku lebih mewah. Ayo pergi. Semuanya. Marsekal Naga Tianqi ini adalah cucu menantuku. Mereka yang ingin bertemu Marsekal Naga malam ini, datanglah ke rumahku. Anggur terbaik dan makanan enak akan disajikan. Ide tetua Sheikh luar biasa. Kami pasti akan membawa hadiah besar saat berkunjung malam ini. Tetua Shen ku dengar Nona Tintin belum menikah. Aku ingin tahu apakah putraku layak untuknya. Kepala keluarga Shou mempersembahkan sepasang tongkat Rui Giong senilai 5 juta. Silakan masuk, silakan masuk. Lewat sini silakan, lewat sini silakan. Kepala keluarga Chen mempersembahkan sebuah patung Buddha Giok senilai 10 juta. Silakan masuk, silakan masuk. Tianqi di mana cucu menantuku Marsekal Naga? Mengapa dia belum tiba? Aku juga tidak tahu. Tidak ada yang mengangkat telepon juga. Kalau begitu, mengapa kamu tidak cepat-cepat mengundangnya? Kakek aku tidak mau pergi. Jalan itu Shen Mengki. Mengapa dia pantas disukai oleh Marsekal Naga? Kalau menurutku, akulah yang pantas mendapatkan Marsekal Naga. Ada caranya. Malam ini aku akan memberikan. 2 wanita melayani satu suami kakek ini. Kamu tidak akan rugi karenanya. Betapa banyak orang yang ingin mencapai ini, tetapi tidak bisa mencapai berkah ini. Shen Mengki itu mendapat manfaat dari ini. Marsekal Naga tiba. Salam Marsekal Naga. Marsekal Naga semuanya di dalam sudah siap. Silakan masuk dengan cepat. Tuan tua, kau jati sangat sopan sekarang. Dulu ketika kami datang, kami selalu diusir. Hanya bercanda, hanya bercanda. Kita semua sekarang adalah keluarga. Kita harus rukun dan bersahabat. Aku harap kamu bisa mengingat kalimat itu. Semuanya harap santai. Silakan duduk. Hei semuanya duduk-duduk. Shen tua mulai sekarang Sukshen. Hanya akan mengikuti kepemimpinan keluarga Shen. Anda harus menjaga kami dengan baik. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Ini semua berkat perhatian cucu menantuku adapun kalian semua. Kalian harus dengan benar mengajukan beberapa tus kepada Marsekal Naga. Benar jika bukan karena Marsekal Naga, keluarga Shen kita tidak akan menjadi keluarga nomor 1. Marsekal Naga, aku bersulang untukmu. Aku tidak tahu apa-apa sebelumnya. Aku harap kau bisa memaafkanku. Benda itu, Ibu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lihatlah wanita itu. Dengan tampang licik di wajahnya. Dia jelas-jelas mengincar suamimu. Suamimu adalah Marsekal Naga. Berapa banyak wanita di dunia The yang film was mengincarnya. translated Kau harus memeganginya and narrated erat-erat. by Aku tidak minum M-Media. alkohol. Cepat-cepat ganti dengan minuman. Ayah, aku juga mau minum. Baiklah kamu minum. Dua-dua. 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 Dua-dua ada apa dua-dua? Dua-dua ada apa dua-dua? Dua-dua. Dua-dua. Cepat undang Dokter Dewa Uyam ke keluarga Shen segera. Keluarga Shen kalian punya keberanian seperti itu. Kalian berani meracuniku. Apakah keluarga Shen sudah gila? Mereka benar-benar berani membius Marsekal Naga. Sepertinya, putri kecil ini meminumnya karena salah. Keluarga ini benar-benar mencari masalah. Marsekal Naga, aku salah. Kau dengarkan penjelasanku. Dua-dua meminum minumanku. Sekarang dia keracunan. Ini jelas ditujukan padaku. Apa yang perlu dijelaskan? Kau benar-benar kejam. Melihat menantuku adalah Marsekal Naga. Kau malah meracuninya. Marsekal Naga mohon, tenangkan amarah Anda. Sebenarnya, Aku dengan baik hati mengampuni keluarga Shen. Tapi aku tidak menyangka keluarga Shen begitu kurang bermoral. Karena memang begitu.
Keluarga Shen dari Sucheng tidak perlu ada lagi. Marsekal Naga, aku salah, aku seharusnya tidak menyimpan pikiran yang tidak pantas. Aku mohon padamu untuk mengampuni keluarga Shen. Kakek, kami membutuhkan penjelasan yang masuk akal. Sebenarnya, aku hanya ingin Ting-Ting ikut bergabung. Untuk melayani Marsekal Naga. Kau benar-benar menyimpan niat jahat. Melihat putriku menikah dengan keluarga baik-baik, kau malah berani mencoba merebutnya. Ini benar-benar memalukan. Benar. Aku hanya menolak untuk menerimanya. Mengapa Shen Mengqi yang menjadi istri Marsekal Naga? Apa yang membuatku lebih rendah darinya? Kamu lebih rendah dalam segala hal. Sifat penampilan. Didikan Mengqi melampauimu 1000 kali lipat. Shen Tingting benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya melakukan hal seperti itu pada Marsekal Naga. Nona Shen Mengqi. Jelas pasangan yang sempurna untuk Marsekal Naga. Apa itu Shen Tingting? Shen tua benar-benar tidak tahu malu. Orang seperti ini, apakah dia bahkan pantas menjadi kepala keluarga terkemuka di Suchen? Aku tidak ingin hidup lagi. Ting-Ting lupakan saja. Mengapa harus sejauh itu? Mengqi, aku minta maaf. Pak Tua Shen, jangan bilang aku tidak memberimu jalan keluar. Mulai hari ini, kamu dikeluarkan dari keluarga Shen. Mulai sekarang nama keluarga Shen hanya akan ditanggung oleh cabang Mengqi. Bagus. Terima kasih Marsekal Naga atas belas kasihan Anda. Kakek, Belum cukupkah kamu menyebabkan aib? Pergi. Ini hanya anestesi biasa. Marsekal Naga harap tenang. Saya akan segera memberikan akupuntur. Marsekal Naga, bawahan Anda memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Bicara. Konflik wilayah utara sangat kritis. Minta Marsekal Naga balik wilayah utara ambil alih situasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasukan besar kerajaan salju menekan perbatasan. Kali ini mereka telah mengerahkan 1 juta pasukan. Mereka bahkan lebih merajalela daripada 6 tahun lalu. Baiklah. Aku akan berangkat besok. Ya. Bangun. Dua-dua sudah bangun. Dua-dua sudah bangun. Aku benar-benar tidak ingin pergi. 3 bulan kemudian. Tahniah Marsekal Naga Sapu bersih kerajaan salji dalam 1 serangan. Tahniah Marsekal Naga Sapu bersih kerajaan salji dalam 1 serangan. Pertempuran besar, 3 bulan. Semua orang telah bekerja keras berdiri. Halo. Ayah, Dua-dua ada apa? ayah, apakah ayah memenangkan pertempuran? Tentu saja ayah memenangkan pertempuran. Aku mengusir semua orang The jahat. film was Tolong translated cepat kembali. and narrated Jika ayah by tidak segera M kembali, Media. ibu akan menikah. Apa katamu? Ibu tidak ingin aku menderita homo. Tapi aku melihatnya diam-diam mencoba gaun pengantin. Tolong cepat kembali. Halo. Hufen, cepat, siapkan jet tempur. Aku harus kembali ke Suchen. Marsekal Naga, apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada Mengqi, aku harus segera kembali. Bawahan Anda akan segera bersiap. Kamu sudah berani. Kamu bahkan berani menipu ayah. Jangan pukul kepalaku. Memukul kepalaku akan membuatku bodoh. Maaf, konflik wilayah utara terlalu intens. Aku hampir lupa. Tidak apa-apa. Sekarang masih belum terlambat.